Kinoshita Sorano, seorang gadis yang sedang dalam perjalanan kelulusan sekolah menengahnya, tiba di Prancis untuk perjalanan solo pertamanya ke luar negeri. Dia telah menghabiskan semua uang yang dikumpulkannya dari pekerjaan paruh waktu untuk datang ke Paris, kota kuliner. Dia merasa sangat lapar karena dia tertidur di pesawat dan melewatkan makanan yang disediakan di dalam penerbangan. Sorano dengan penuh semangat menyatakan bahwa pengalaman pertamanya ke luar negeri telah dimulai. Dia melangkah maju, tetapi tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Bangunan itu tampak seperti bandara, tetapi tempat itu dipenuhi oleh orang-orang dengan pakaian aneh, termasuk seorang wanita dengan pakaian bergaya fantasi, seseorang yang memakai baju zirah, seorang gadis bertopi penyihir, dan berbagai makhluk yang menyerupai hewan. Sorano bertanya-tanya apakah itu adalah acara cosplay. Dia memperhatikan sebuah papan tanda yang menyatakan bahwa keberangkatan pertama akan segera dilakukan dan menyadari bahwa tempat itu memang tampak seperti sebuah bandara. Dia memutuskan bahwa dia perlu bertanya kepada seseorang di mana dia berada. Dia mencoba memanggil orang-orang menggunakan bahasa Prancis dari kamus saku, tetapi tidak ada yang memahaminya. Dia memohon agar seseorang berbicara dengannya walau hanya sedetik. Namun, semua orang bergegas melewatinya dan mengabaikannya. Dia ambruk di bangku terdekat, merasa kalah, lapar, dan tersesat pada hari pertamanya. Sorano mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah karena perjalanannya baru saja dimulai. Dia berdiri, tetapi seseorang memberitahunya bahwa dia menghalangi jalan dan menendang barang bawaannya, membuat dirinya dan kopernya terjatuh. Seorang anak laki-laki berkomentar bahwa Sorano benar-benar terpukul keras. Sorano merasa seolah hatinya akan hancur. Seseorang bertubuh besar dengan kepala sapi membantunya berdiri. Sorano mulai berterima kasih kepada mereka, tetapi dia membeku ketika melihat penampilan pria tersebut. Manusia sapi itu meraih tangannya dan Sorano menyadari betapa besarnya tangan tersebut lalu meminta agar pegangannya dilepaskan. Manusia sapi itu bertanya apakah Sorano berasal dari dunia lain. Sorano bersikeras bahwa dia adalah orang Jepang, bukan dari dunia lain. Dia bertanya apakah manusia sapi itu mengerti bahasa Jepang. Manusia sapi itu merasa bingung dan mengatakan bahwa mereka berasal dari kerajaan Grandwall. Manusia sapi itu mengatakan bahwa karena Sorano tidak tahu tentang kerajaan Grandwall, dia pasti berasal dari dunia lain dan menawarkan untuk memanggil seorang ksatria sambil membawanya ke toko mereka. Sorano panik saat mendengar kata ksatria, bersikeras bahwa dia hanyalah seorang pelancong dan tidak melakukan apapun yang membuatnya harus ditangkap. Dia kemudian melihat papan nama toko yang ditulis dengan huruf-huruf aneh dan bertanya-tanya mengapa dia bisa membacanya. Papan itu bertuliskan restoran Kauman. Manusia sapi itu membawa Sorano masuk ke dalam restoran Kauman, menyuruhnya untuk duduk tenang, dan pergi untuk melakukan panggilan. Sorano berpikir bahwa tempat itu memiliki nuansa retro yang bagus dan terlihat seperti Prancis. Tetapi kemudian dia mempertanyakan apakah dia benar-benar berada di Prancis karena ada seseorang yang tampak seperti sapi di dalam apa yang terlihat seperti kelompok cosplay. Perut Sorano berbunyi nyaring. Dia merasa malu, tetapi manusia sapi itu mendengarnya dan bertanya apakah dia lapar. Manusia sapi lain muncul dari belakang, dan Sorano terkejut melihat manusia sapi yang kedua. Manusia sapi kedua mengomentari suara perut yang keras itu, dan mengatakan bahwa Sorano mungkin masih bingung. Mereka mulai memasak dan Sorano menyadari aroma yang tidak asing berasal dari panci rebusan. Manusia sapi pertama menawarkan Sorano untuk mencicipinya jika dia tidak keberatan, dan mengatakan bahwa itu adalah rebusan daging sapi spesial mereka. Sepiring rebusan daging sapi spesial dari restoran Kauman diletakkan di depannya. Sorano kagum dengan betapa lezat kelihatannya. Tetapi dia ragu-ragu dan bertanya apakah itu benar-benar rebusan daging sapi. Manusia sapi itu menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mempersilahkan makan. Dia berterima kasih kepada mereka. Dia hampir mulai makan, tetapi berhenti sejenak, menatap manusia sapi yang menyajikan daging sapi. Sorano bertanya berapa harga rebusan daging tersebut. Manusia sapi itu tertawa dan mengatakan bahwa gadis itu sangat masuk akal. Lalu memberitahunya bahwa harganya adalah 1 koin perak per piring. Sorano belum pernah mendengar tentang koin perak sebagai mata uang. Manusia sapi itu mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melakukan hal sembrono kepada pengunjung, bahwa dia memiliki kebanggaan sebagai seorang koki, dan bahwa ada aturan untuk melindungi pengunjung dari dunia lain. Sorano menelan ludah dan memutuskan untuk makan. Dia berhenti lagi dan bertanya apakah rebusan daging sapi itu bukan kanibalisme karena manusia sapi yang menyajikan daging sapi. Manusia sapi itu tertawa dan mengatakan bahwa sudah lama tidak ada yang menanyakan hal tersebut. Pria itu menjelaskan bahwa mereka menggunakan monster yang disebut sapi mengamuk yang sama sekali berbeda dari manusia sapi. Sorano menerima penjelasan tersebut dan berterima kasih kepada mereka atas makanan itu. Dia mengambil 1 gigitan dan langsung terkejut dengan betapa lezatnya makanan tersebut. Dia menyadari tekstur yang lembut pada awalnya,
diikuti oleh rasa yang kaya dari saus demi-glace dan kemudian rasa umami mendalam yang menyebar secara perlahan. Dia terkikik bahagia. Sorano mengatakan bahwa dagingnya besar dan sangat empuk sehingga meleleh di mulutnya. Bahkan uratnya pun meleleh dan rasa yang kaya dari bagian lemaknya tetap terasa. Sayur-sayurannya telah tercampur dan menambah rasa yang mendalam. Manusia sapi itu mengatakan bahwa mendengar pujian tersebut membuat usahanya sebagai koki sepadan. Sorano menyatakan bahwa makanan itu sangat lezat dan mengatakan bahwa rasa yang mendalam meresap ke dalam perutnya yang kosong sehingga dia merasa bisa terus memakannya selamanya. Manusia sapi itu juga mengeluarkan roti baget yang renyah. Sorano merasa sangat senang melihat mentega bawang putih telah meresap ke dalam roti tersebut dan membuatnya terlihat lezat. Dia menggigit roti baget tersebut setelah mencelupkannya ke dalam rebusan daging. Sorano berpikir bahwa roti baget yang direndam mentega bawang putih dan rebusan daging sapi yang kaya rasa saling melengkapi dengan sempurna meskipun keduanya memiliki rasa yang kuat. Dia menyatakan bahwa itu adalah kombinasi yang sempurna. Dia berterima kasih kepada mereka atas makanannya dan mengatakan bahwa baik perut maupun hatinya merasa puas. Manusia sapi itu mengatakan bahwa dia merasa senang. Sorano bertanya di mana tepatnya tempat ini berada. Manusia sapi itu menjelaskan bahwa tempat ini adalah Air Grandwall, bandara terbesar di dunia di mana orang-orang paling maju dan pasokan dari seluruh dunia berkumpul. Pria itu menambahkan bahwa sesekali orang-orang dari dunia lain seperti Sorano juga mampir ke sana. Sorano bertanya apakah ini adalah dunia yang berbeda dan apakah mereka bukan manusia. Manusia sapi itu memperkenalkan dirinya sebagai Kauman dan istrinya sebagai Sandra. Kauman mengatakan bahwa mereka adalah manusia binatang sapi dan bahwa dia tidak tahu dari mana Sorano berasal. Sorano memperkenalkan dirinya sebagai Kinoshita Sorano. Dia berpikir tentang bagaimana tidak ada manusia binatang di dunianya. Jadi ini benar-benar merupakan dunia lain. Sorano mengatakan bahwa dia berencana pergi ke luar negeri tetapi malah berakhir di dunia lain. Sandra berkomentar bahwa dia belum pernah melihat seseorang yang begitu tenang dalam situasi ini sebelumnya. Sorano mengatakan bahwa dia sering mendengar hal itu dan menjelaskan bahwa karena dia memang sedang merencanakan perjalanan, dia hanya menganggap bahwa tujuan perjalanannya telah berubah. Sandra mengatakan bahwa Sorano sangat tenang. Dan Sorano bertanya tempat seperti apa ini sebenarnya. Kauman menjelaskan bahwa ini adalah negara terbesar di dunia tersebut, baik dalam ukuran maupun populasi, dan bahwa ini adalah tempat yang aman untuk ditinggali. Ada berbagai macam orang yang tinggal di sana, mulai dari bangsawan, petualang, hingga pedagang. Sorano sangat antusias mengetahui bahwa menjadi seorang petualang adalah pekerjaan yang nyata. Kauman mengatakan bahwa ada beberapa orang yang kasar, tetapi secara umum mereka baik hati. Sandra memperingatkan Sorano untuk berhati-hati karena ada petualang yang diperkuat oleh sihir dan hal itu bisa menjadi berbahaya. Sorano menyadari bahwa orang-orang yang dia pikir adalah pemain cosplay ternyata adalah petualang, dan dia terkejut mengetahui bahwa sihir benar-benar ada. Sorano merasa senang karena orang pertama yang dia temui, Sandra, sangat baik. Dia mengakui bahwa ini adalah dunia yang sama sekali tidak dia ketahui. Dia memberitahu mereka bahwa dia akan kembali untuk membayar rebusan daging sapi itu setelah dia mendapatkan beberapa koin perak. Kauman memberitahunya bahwa pembayaran tidak diperlukan, tetapi Sorano bersikeras, mengatakan bahwa makanannya sangat lezat sehingga mereka harus menagih bayarannya dengan benar. Kauman tertawa dan berterima kasih padanya karena sangat menyukai makanan tersebut. Sorano berpikir bahwa meskipun mereka adalah pemilik toko yang baik hati dan ramah, makanan yang disajikan sangatlah luar biasa lezat. Namun, benar-benar tidak ada pelanggan yang datang. Dia memperhatikan bahwa restoran tersebut memiliki tampilan yang tidak menarik dari luar. Sandra memberitahu Sorano bahwa ksatria yang telah dia hubungi akan segera tiba, dan bahwa Sorano bisa menanyakan rincian lebih lanjut kepadanya. Seorang ksatria tiba dan memperkenalkan dirinya sebagai Rudolf dari Ordo Ksatria Royal Grandwall. Dia meminta Sorano untuk pergi bersamanya. Sorano berterima kasih kepada Kauman dan Sandra. Mereka berpesan agar Sorano menjaga diri baik-baik dan tidak perlu khawatir karena dunia ini mudah untuk ditinggali. Rudolf berkomentar bahwa koper Sorano sangat menarik, dan Sorano mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah koper. Dia bertanya apa yang mereka gunakan untuk membawa barang-barang. Rudolf menjelaskan bahwa di dunia ini mereka menggunakan sihir untuk menyesuaikan gravitasi, dan ada juga banyak teknologi yang dibawa dari dunia lain meskipun sumber tenaganya adalah sihir. Sorano merasa terkesan karena kopernya terasa sangat ringan. Mereka memasuki sebuah gedung dan Rudolf menyuruhnya untuk mengikuti pria itu ke bagian belakang. Rudolf secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai Rudolf Montalini, yang bertugas di divisi keamanan bandara. Sorano pun ikut memperkenalkan dirinya. Rudolf mengira bahwa Sorano pasti merasa terkejut, tetapi Sorano mengatakan bahwa dia tidak terlalu terkejut.
Dia menjelaskan bahwa dia tidak ingat bagaimana dia bisa tiba di sana, dan bahwa Sandra beserta suaminya telah membantunya dan menjawab banyak pertanyaannya, sehingga dia telah mengetahui bahwa ini adalah dunia lain. Rudolf mengatakan bahwa dia akan menjelaskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Orang-orang yang diselamatkan dari dunia lain dijamin akan mendapatkan penghidupan yang aman. Dia menjelaskan bahwa bangsa pemilik bandara dan kerajaan Grandwall memiliki banyak penduduk, baik dari dunia ini maupun dunia lain yang hidup dengan damai. Keamanannya sangat baik, dan Sorano tidak perlu khawatir tentang perang. Pria itu juga merekomendasikan negara suku naga, yang dikelilingi oleh hutan-hutan dengan roh-roh yang berterbangan sebagai cahaya. Namun, dia memperingatkan bahwa Kekaisaran keempat memiliki masalah keamanan dan aktivitas monster. Sorano menyela untuk bertanya apakah ada cara baginya untuk kembali ke dunianya yang asli. Rudolf mengatakan bahwa saat ini mereka tidak memiliki cara pasti untuk mengirimnya kembali, tetapi beberapa orang memang menghilang dari waktu ke waktu, sehingga hal itu mungkin saja terjadi. Sorano menerima penjelasan ini. Rudolf mengomentari bahwa gadis itu menangani berbagai hal dengan cukup mudah. Sorano setuju, mengatakan bahwa menangis karena ingin pulang tidak akan membawa kebaikan apapun. Dia bertanya apa yang dimaksud dengan jaminan penghidupan. Rudolf menjelaskan bahwa jaminan itu termasuk membantu Sorano mendapatkan tempat tinggal, ditambah dukungan keuangan selama 6 bulan. Dia menyarankan agar Sorano dapat menjalani proses untuk tempat tinggal sementara dan menetap di kerajaan Grandwall. Sorano setuju untuk melanjutkannya. Rudolf meminta Sorano menandatangani banyak dokumen yang membuatnya merasa kewalahan. Setelah selesai, Rudolf memberitahunya bahwa dia akan memandu Sorano ke rumah barunya di ibu kota kerajaan dan mereka harus naik kapal udara di terminal. Sorano terkejut mengetahui bahwa itu adalah kapal udara dan bukan pesawat terbang biasa. Rudolf menyuruhnya untuk melihat keluar. Sorano terkejut melihat kapal-kapal terbang di luar jendela. Dia memperhatikan bahwa awan berada di bawah mereka. Rudolf menjelaskan bahwa tempat ini adalah Air Grandwall, bandara di langit dan bandara internasional terbesar di dunia dalam hal penerbangan. Kapal udara itu mengapung berkat kekuatan batu apung khusus, dan bandara itu sendiri berada di pulau terapung sekitar 8.000 meter di atas permukaan laut, tepat di sebelah tenggara ibu kota kerajaan. Sebuah kubah khusus mempertahankan kondisi di dalamnya. Mereka menuju ke Terminal 1 untuk naik kapal udara. Mereka melewati restoran Kauman, dan Sorano mengatakan bahwa dia merasa sedikit penasaran tentang tempat tersebut. Rudolf mengatakan bahwa dia tidak akan terkejut jika toko itu segera tutup mengingat eksterior dan lokasinya yang buruk. Dia menambahkan bahwa departemen komersial tidak bisa terus mempertahankan toko yang tidak menarik pelanggan manapun selamanya. Sorano berpikir bahwa dunia orang dewasa memang keras di mana-mana. Mereka naik kapal udara dan para kru menyambut mereka di dalam, mengatakan bahwa mereka bebas untuk melangkah ke dek. Rudolf memberitahu Sorano bahwa ibu kota kerajaan berada di daratan dan mereka akan mencapainya dalam waktu kurang dari 1 jam. Sorano merasa takjub bisa berada di antara awan-awan. Mereka tiba di ibu kota kerajaan di kerajaan Grandwall. Rudolf menunjukkan rumah baru Sorano kepadanya. Dia menyatakan bahwa mulai hari ini, tempat tersebut akan menjadi rumahnya untuk sementara waktu. Sorano melihat keluar dari balkonnya dan memperhatikan bahwa meskipun saat itu musim dingin, bunga-bunga bermekaran di mana-mana. Dia bisa melihat ke arah langit dari tempat dia berasal sebelumnya. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja dan memutuskan untuk menikmati dunia yang baru ini. Keesokan harinya, Sorano kembali ke restoran Kauman. Kauman terkejut melihatnya lagi. Sorano mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan diri untuk kembali dan ingin makan siang sekaligus membayar rebusan daging sapi dari hari sebelumnya. Kauman menolak menerima bayaran untuk makanan kemarin. Sandra menyebutkan bahwa begitu Sorano mulai membicarakan sup mereka, gadis itu tidak akan berhenti. Sorano mengatakan bahwa dia akan makan siang hari ini dan membayar untuk itu. Sandra menunjukkan menu kepadanya. Sorano mengenali beberapa menu seperti rebusan daging sapi dan kroket ikan meuniere yang masing-masing seharga 1 hingga 2 koin perak. Tetapi dia tidak tahu apa arti dari sebagian besar nama makanan lainnya. Dia ingat bahwa dia telah menerima 15 koin emas di balai kota pagi itu untuk biaya hidup bulanannya. 1 koin emas setara dengan 10 koin perak dan 1 koin perak setara dengan 10 koin perunggu besar. Sebuah sandwich roti baguette berharga 1 koin perunggu besar. Jadi, restoran ini jelas termasuk dalam kategori mahal. Dia memutuskan bahwa karena hari ini adalah bentuk ucapan terima kasih, dia akan berbelanja secara royal. Tetapi dia tidak boleh menjadikan makan di luar sebagai kebiasaan atau dia akan kehabisan uang. Dia meminta rekomendasi dari Kauman. Kauman merasa senang dia bertanya dan merekomendasikan kroket karena pria itu belum mengumpulkan bahan-bahan lain dan lagi pula tidak ada pelanggan yang datang. Sorano pun memesan kroket tersebut. Kauman bertanya apa yang telah gadis itu lakukan setelah kejadian kemarin,
dan Sorano menjelaskan bahwa dia telah mengurus formalitas untuk tinggal sementara di ibu kota. Kauman memberitahunya bahwa ibu kota adalah tempat yang bagus dan menyuruhnya meluangkan waktu untuk menjelajahinya. Sorano mengatakan bahwa ada begitu banyak hal langka yang bisa dilihat. Sorano menyadari bahwa restoran itu beraroma sangat harum. Jika dilihat dari dekat, restoran itu menunjukkan usianya yang sudah tua, tetapi semuanya dibersihkan secara menyeluruh dan piring-piringnya tidak ternoda sedikit pun. Lantainya juga dirawat dengan baik. Dia melihat pintu masuknya sudah usang dan bertanya kepada Kauman mengapa pelanggan berhenti berdatangan. Kauman menjelaskan bahwa tempat itu sedikit kumuh dan dia sangat ingin memperbaikinya. Tetapi tanpa pelanggan, mereka tidak memiliki uang untuk perbaikan. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak benar-benar mengetahui alasan lengkapnya dan mungkin ada banyak alasan. Dia menyimpulkan bahwa orang-orang merasa tidak perlu datang ke tempat mereka ketika banyak toko yang lebih menarik telah dibuka. Kauman menyajikan kroket tersebut. Sorano merasa terkesan. Dia memperhatikan bahwa salah satunya disebut sebagai kroket alih-alih koroke dan bertanya-tanya tentang perbedaannya. Dia mengambil satu gigitan. Saus bechamel di dalamnya dibumbui dengan baik dan mengenyangkan. Kroket yang satunya lagi berisi kentang di dalamnya. Dia menyadari bahwa itu adalah kroket krim. Sandra mengatakan bahwa dia merasa senang ada anak muda seperti Sorano yang datang untuk makan sebelum toko mereka ditutup. Sorano terkejut saat mengetahui bahwa restoran itu benar-benar akan ditutup. Dia bertanya apakah ada sesuatu yang bisa mereka lakukan karena makanannya sangat lezat. Kauman membenarkannya, tetapi mengatakan bahwa dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sandra menyuruh Kauman untuk berhenti mengatakan hal-hal yang sok tahu selama setahun dan lebih baik memikirkan ide menu baru sebagai gantinya. Kauman membalas bahwa tidak ada satupun rencana masa lalu Sandra yang berhasil. Sandra menimpali bahwa jika memang begitu kenyataannya, mereka harus pergi dan menghadapinya secara langsung. Sorano berpikir bahwa bumbu marinasi pada hidangan pendamping itu memiliki tingkat keasaman yang sempurna dan sangat disayangkan jika restoran yang begitu bagus harus menghilang. Dia memikirkan tentang bagaimana Kauman dan Sandra, paman dan bibi yang telah membantunya, menjalankan sebuah restoran yang sangat menghargai kelezatan makanannya. Sorano berterima kasih kepada mereka atas makanan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjadi orang yang berguna bagi mereka berdua dengan apa yang bisa dia lakukan. Dia menyatakan bahwa dia akan membantu mengubah nasib toko tersebut. Dia menawarkan diri untuk membantu di toko sekaligus membalas budi atas kebaikan mereka. Kauman merasa terkejut dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa membayar upahnya. Sorano mengatakan bahwa sebagai seseorang dari dunia lain, dia tidak keberatan jika tidak dibayar untuk sementara waktu dan meminta mereka untuk mengajarinya tentang dunia ini sebagai imbalannya, seperti tentang sihir dan hal-hal semacamnya. Kauman bertanya bagaimana gadis itu berencana untuk menghidupkan kembali restoran mereka. Sorano tersenyum dan mengatakan bahwa dengan kroket yang lezat itu, mereka akan mendapatkan keuntungan yang manis. Kauman mengulangi ide Sorano kepadanya sembari bertanya bagaimana mereka akan menghasilkan uang. Sorano tersenyum dan mengatakan bahwa dia punya ide, tetapi pertama-tama dia mengumumkan bahwa dia akan meminjam Sandra dan memberitahu mereka bahwa mereka akan melakukan riset pasar. Sandra bertanya kemana mereka akan pergi. Sorano memintanya untuk menunjukkan area di dalam bandara. Sandra setuju dan mereka pun berangkat. Saat mereka berjalan melewati bandara, sekelompok petualang bergegas melewati mereka dengan panik, berteriak bahwa mereka hanya punya sisa waktu 5 menit. Sorano terkejut dan bertanya ada apa gerangan. Sandra menjelaskan bahwa mereka kemungkinan besar ketiduran dan hampir ketinggalan penerbangan, dan jika seseorang adalah seorang petualang, mereka akan sering melihat hal semacam itu. Sandra menunjukkan peta bandara kepada Sorano dan menunjuk ke terminal pusat di mana semuanya dapat diurus. Sorano mengatakan bahwa mereka harus mulai dan perlu memeriksa dengan saksama toko-toko lain yang ada di sana, jika tidak mereka akan kehilangan arah. Sandra mengomentari bahwa Sorano sudah seperti pahlawan sungguhan. Mereka tiba di area pusat, sebuah ruang megah dengan pilar tinggi dan langit-langit kubah berdekorasi. Sorano takjub melihat betapa banyaknya orang di sana. Sandra mengatakan bahwa sudah lama sekali sejak dia datang sejauh ini juga. Sorano menyadari betapa besarnya kerumunan itu dan semua orang terlihat sangat mewah. Sandra menjelaskan bahwa ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang yang sama mempesonanya dengan mereka yang berada di ibu kota kerajaan. Dia memuji-muji pakaian mereka, tetapi sesuatu mengalihkan perhatian Sorano. Sebuah aroma yang lezat. Mereka memasuki area bangsawan. Sorano melihat menu dari sebuah restoran mewah dan terkejut bahwa hidangan makan siang berharga 5 koin emas, yang mana merupakan sepertiga dari biaya hidup bulanannya. Restoran di sebelahnya juga serupa, dan makan malam dimulai dengan harga minimal 8 koin emas. Setiap tempat tampak seperti menolak pengunjung yang baru pertama kali datang, dan makan siang tidak pernah kurang dari 5 koin emas. Sorano menyadari bahwa orang-orang telah menatap mereka.
Sandra menjelaskan bahwa semua bangsawan dan petualang itu berpakaian untuk tampil mengesankan. Lalu, ada penampilan dirinya dan Sorano. Sandra mengenakan celemek tua yang usang, penuh noda dan kerutan. Sedangkan Sorano mengenakan jaket hoodie yang kusut dengan sepatu bot yang sudah usang. Sorano menyatakan bahwa tampil mencolok tidak melanggar hukum dan menyuruh Sandra untuk terus berjalan. Mereka pergi ke area petualang. Sorano menyadari bahwa kerumunan di sana terasa berbeda dengan lebih banyak orang yang membawa senjata atau yang terlihat seperti penyihir. Ada banyak kedai minuman juga, dan tempat itu terasa lebih santai serta ramah. Sandra menunjuk salah satu tempat usaha dan mengatakan bahwa itu hanya untuk pamer. Lalu memperingatkan Sorano untuk tidak berpikir masuk ke dalamnya karena tempat itu murni untuk para petualang dan orang biasa akan ditertawakan lalu diusir. Sandra menjelaskan bahwa toko-toko dibagi ke dalam distrik-distrik sehingga bisnis berjalan lancar. Dengan orang-orang kaya menangani semuanya di distrik mereka dan para petualang melakukan hal yang sama di distrik mereka. Sorano bertanya apakah orang biasa tidak bepergian. Sandra mengatakan bahwa rakyat jelata mengalami kesulitan karena tiket kapal udara saja berharga setidaknya puluhan koin emas dan bepergian kemanapun memakan waktu 5 hari untuk satu kali jalan, serta lebih dari 20 hari ke tempat-tempat terjauh. Sorano menyadari bahwa pelanggan utamanya memang para bangsawan, pedagang, atau petualang. Dia memikirkan tentang bagaimana di dunia ini bepergian ke luar negeri bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang secara santai, dan premisnya sama sekali berbeda dari dunia asalnya. Sandra menyarankan bahwa mereka sudah cukup melihat-lihat dan harus kembali ke toko. Namun, Sorano mengatakan bahwa dia masih ingin melihat hal-hal seperti bagaimana orang-orang berlalu lalang. Tiba-tiba, gadis itu mendengar sebuah suara yang mengatakan bahwa dia pikir dia mendengar ada seseorang yang mencurigakan. Dia berbalik dan melihat orang itu tidak lain adalah Rudolf. Sorano tersenyum dan berterima kasih kepadanya atas kejadian sehari sebelumnya. Tetapi kemudian dia menyadari ada seseorang di belakang pria itu. Seorang ksatria lain muncul di belakang Rudolf, yang bertanya kepada pria itu apakah dia sedang mengikutinya. Ksatria itu menatap Sorano sambil tersenyum. Gadis itu membatin bahwa meskipun Rudolf tampan, pria ini juga benar-benar tampan. Namun, dia bertanya-tanya apakah rambut merah muda pria itu alami. Pria itu bertanya apakah ini adalah gadis dari dunia lain tersebut, dan dengan santai menyebutnya manis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Derui, rekan kerja Rudolf. Dia menangani keamanan bandara. Sorano tersipu saat pria itu bertanya apa yang sedang dia lakukan. Sorano menjelaskan bahwa dia sedang membantu di restoran Kauman dan melakukan riset pasar. Sandra mengatakan bahwa dia terus menyuruh Sorano untuk menghentikannya, tetapi Sorano tidak mau mendengarkan. Derui berkomentar bahwa orang-orang dari dunia lain pasti melakukan hal-hal yang aneh. Rudolf meminta maaf kepada Sorano, mengatakan bahwa sebagian besar orang akan kehilangan ketenangan mereka saat melihat wajah Derui. Sorano mengatakan bahwa dia baik-baik saja, yang mana mengejutkan Rudolf maupun Derui, yang menyebut hal itu tidak biasa. Sorano bertanya apakah itu semacam sihir. Derui memberitahu Sorano bahwa begitu malam tiba di sekitar area petualang, masalah cenderung pecah dan dia harus kembali ke toko. Sorano mengatakan bahwa dia masih ingin melihat-lihat sedikit lagi. Rudolf memberitahunya bahwa dia harus segera kembali. Sorano menyadari bahwa pada malam hari ada kerumunan yang sama sekali berbeda dengan orang-orang gaduh di sekitarnya. Derui tiba-tiba meraih pedangnya dan menangkis sesuatu dengan kilatan cahaya yang melindungi Sorano. Pria itu memberitahunya bahwa itu berbahaya. Sorano terkejut dan bertanya apa itu. Terjadi keributan dari sambaran petir di dekat mereka. Derui menjelaskan bahwa itu adalah tembakan nyasar dan bahwa distrik petualang adalah tempat yang cukup berbahaya. Dia memberitahu Sorano bahwa gadis itu tidak boleh berkeliaran sendirian. Sorano setuju. Rudolf menyuruh Derui untuk tidak bermalas-malasan dan Derui mengatakan bahwa dia akan segera kembali sembari menyebutnya merepotkan. Pria itu pergi untuk menangani situasi tersebut. Sorano bertanya-tanya apakah benar-benar aman bagi pria itu untuk pergi sendirian. Dan Sandra mengatakan bahwa bagaimanapun juga dia adalah seorang ksatria penjaga elit. Sorano berpikir bahwa mereka mengatakan negara ini aman, tetapi standarnya jelas berbeda dari dunia lamanya. Derui menyuruh salah satu petarung untuk tutup mulut dan dengan cepat menangani situasi itu. Dia memberitahu seorang petualang bahwa kelompok mereka ada di terminal dan mereka hanya punya sisa waktu 7 menit. Sorano terkesan melihat betapa mulusnya Derui menyelesaikan semuanya dan menyadari bahwa pria itu sangat populer di kalangan orang-orang yang menonton. Para penonton bersorak untuk Tuan Derui. Derui memberitahu Sorano bahwa begitu malam tiba, para pemabuk menjadi gaduh dan penyelundup bermunculan, jadi dia harus segera kembali. Sorano mengatakan ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Derui menawarkan diri untuk mengantarnya kembali agar gadis itu bisa bertanya di sepanjang jalan, dan meninggalkan Rudolf untuk berjaga. Rudolf bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa,
dan Derui mengatakan bahwa itu hanyalah pembagian peran. Derui memberitahu Sorano bahwa jika dia melamar pekerjaan, ongkos menuju ibu kota akan digratiskan. Sorano merasa bersemangat dan mengatakan bahwa dia akan pergi melamar nanti. Sorano menyadari bahwa jenis orang yang berlalu lalang telah mulai berubah. Dia bertanya apakah bandara itu beroperasi sepanjang malam. Derui menjelaskan bahwa perjalanan pada dini hari, larut malam, dan perjalanan ke ibu kota semuanya memiliki tarif yang lebih murah, sehingga para petualang tingkat rendah dan pedagang cenderung menggunakannya. Hanya sedikit toko yang tetap buka semalaman dan bahkan toko-toko itu pun tutup menjelang pagi. Sorano bertanya apakah itu berarti ketika seseorang ketiduran dan melewatkan sarapan, satu-satunya pilihan mereka adalah makan di kapal udara. Sandra menambahkan bahwa makanan di kapal udara itu mahal. Derui menjelaskan bahwa para petualang tanpa uang hanya memanfaatkan jatah makanan di pesawat seadanya. Dia juga menyebutkan bahwa pada penerbangan dini hari, ada banyak penumpang yang nyaris terlambat dan di Terminal 1 yang terhubung ke ibu kota, beberapa orang berlari kencang menuju gerbang mereka. Sorano berpikir bahwa semua itu masuk akal dan mengatakan bahwa dia yakin dengan rencana yang telah dia pikirkan. Dia memberitahu Derui bahwa dia hanya ingin menanyakan satu hal lagi dan berterima kasih kepadanya. Keesokan harinya, Sorano tiba di restoran dan mengusulkan agar mereka membuka toko lebih awal dan menjual roti lapis baget. Kauman mengulangi idenya. Sorano menjelaskan bahwa roti lapis baget cukup sering dimakan di dunia ini, dan dia juga pernah melihat makanan itu dijual di pasar ibu kota. Dia mengatakan bahwa menurut Derui, orang-orang yang bergegas naik ke kapal udara paling sering terjadi di pagi hari. Mereka ketiduran lalu berlari menuju terminal mereka. Orang-orang itu mungkin belum sarapan, tetapi makanan di dalam pesawat harganya mahal. Jadi, Sorano mengusulkan agar mereka menjual roti lapis baget dengan harga murah untuk para petualang. Pelanggan bisa membelinya untuk dibawa pulang dalam bungkusan satuan dan memakannya di kapal udara. Sandra bertanya apakah membawa makanan ke dalam kapal diperbolehkan dan Sorano membenarkannya. Sandra bertanya apakah makanan seperti itu akan laku terjual. Sorano menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menyarankan untuk membuat roti lapis baget dengan kroket di dalamnya. Kauman mengatakan bahwa dia masih menyiapkan beberapa isian kroket. Pria itu menggoreng kroket tersebut lalu menyarankan agar mereka menaburkan saus dan memasukkannya bersama selada keriting. Dia memperkirakan ukuran porsi yang tepat untuk para petualang. Sorano merasa sangat antusias dan mengatakan bahwa itu terdengar lezat. Mereka menyelesaikan prototipe roti lapis kroket tersebut. Kauman menyatakan bahwa itu sangat lezat dan dia bisa memakan semuanya. Sorano menunjukkan bahwa jika dimakan dalam bentuk seperti itu, kroketnya akan terjepit dan isinya meluber keluar. Dia menyarankan bahwa jika mereka membuat kroket isi kentang menjadi pipih dan berbentuk cakram, kroket tersebut akan lebih mudah untuk dijadikan roti lapis. Hal itu mengingatkannya pada koroke dari kampung halamannya. Kauman setuju dan mengatakan bahwa dengan lebih banyak kentang, meskipun terjepit, sausnya tidak akan tumpah terlalu banyak. Dia menambahkan bahwa itu akan seperti membumbui kentang tumbuk sebagai bahan dasar dan biayanya pun akan mudah ditangani. Kauman membuat versi yang pipih dan Sorano merasa sangat gembira, mengatakan bahwa teksturnya lembut di dalam dengan gigitan kentang yang empuk. Mereka mengadakan sesi mencicipi saus kroket, dengan mencoba berbagai macam saus. Sorano menyatakan bahwa semuanya lezat. Kauman bertanya-tanya apakah saus buah perlu dibuat sedikit lebih kaya rasa. Sorano mengatakan bahwa saus tomat itu menyegarkan dan lezat, tetapi dia paling menyukai saus buah yang kental, membandingkannya dengan saus tonkatsu. Kauman menyarankan agar mereka menggunakan baget yang lebih lembut, agar tidak terlalu terjepit saat ditekan. Pria itu mulai menyusun versi akhirnya, mengoleskan mentega, meletakkan selada, dan menambahkan kroket. Versi akhir dari roti lapis baget kroket pun telah selesai. Sorano mengatakan ukurannya besar, ukuran yang sangat pas untuk memuaskan para petualang, dan dengan 2 kroket di dalamnya, itu terasa seperti penawaran yang sangat bagus. Dia menggigitnya dan mengatakan bahwa rasanya sangat lezat. Kelembutannya masih ada, tetapi dengan rasa kentang yang lebih kuat, dan isinya tidak hancur berantakan. Tekstur baget yang kenyal dan selada yang renyah berpadu dengan sempurna. Dia mengatakan bahwa makanan itu benar-benar mengenyangkan dan menyatakannya sempurna. Sandra mengomentari bahwa Sorano memang makan banyak. Sorano mengatakan bahwa alangkah baiknya jika mereka juga memiliki variasi lain. Namun untuk saat ini, dia berpikir bahwa akan lebih baik jika mereka mulai dengan menjual jenis yang satu ini saja. Kauman memahami bahwa makanan itu memang lezat, tetapi ia bertanya apakah produk tersebut benar-benar akan laku semudah itu. Ia menunjukkan bahwa ketika para petualang sedang terburu-buru, mereka tidak memiliki waktu untuk mampir ke sebuah toko. Sorano tersenyum dan mengatakan bahwa dari sinilah gilirannya dimulai, dan ia memiliki sebuah rencana rahasia untuk mengatasi hal tersebut.
Sorano mengumumkan strategi rahasianya dan meminta semua orang untuk menantikan hari besar itu. Sandra dan yang lainnya merasa hal ini mengkhawatirkan dan bertanya apakah ia merencanakan sesuatu yang sembrono. Sorano meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja dan berjanji untuk melakukan pemanasan dengan benar. Sandra dan rekan manusia binatang sapi tersebut memiliki firasat buruk dan sepakat bahwa hal ini memang mencemaskan. Keesokan paginya, sekelompok petualang bergegas melewati bandara karena ketiduran. Mereka saling menyalahkan satu sama lain karena berpesta di kedai minuman hingga larut malam sebelumnya. Salah satu dari mereka mengeluh karena kelaparan karena melewatkan sarapan. Yang lain menunjukkan bahwa jika mereka tidak tepat waktu, mereka akan kehilangan kekayaan. Orang lain mengatakan mereka seharusnya tidur lebih awal, yang memicu pertengkaran lainnya. Mereka diberitahu untuk berhenti bertengkar karena gerbang sudah dibuka dan mereka semua mulai berlari. Sorano menyapa semua orang dengan ucapan selamat pagi yang ceria dan bertanya apakah semua orang sudah sarapan. Ia membawa meja lipat dan perlengkapan. Sorano berseru bahwa roti lapis kroket sedang dijual hanya seharga 5 koin perunggu besar. Para petualang memperhatikan ukurannya dan mengatakan bahwa harganya sedikit mahal tetapi akan membuat mereka kenyang. Mereka dengan cepat mulai memesan. Seseorang meminta 4 roti lapis. Yang lain menimpali karena menginginkan masing-masing satu. Sorano berterima kasih atas pembelian mereka. Sorano merasa sangat senang karena ia berhasil melakukan penjualan. Ia menjelaskan metodenya. Ia akan menunggu sedikit di depan para pelanggan dan memberikan tawaran penjualan, lalu menjualnya kepada mereka sambil berlari bersama mereka. Ia menyebutnya sebagai strategi otot dan mengatakan bahwa untungnya ia telah melatih kakinya dengan bersepeda ke sekolah. Sandra dan yang lainnya mengkhawatirkan dirinya dan bertanya apakah ia benar-benar akan berlari, memperingatkan bahwa ia bisa menabrak seseorang dan terluka. Sorano bersikeras bahwa itu baik-baik saja, mengatakan bahwa jika ia tidak berjualan di sana, tidak ada gunanya ia berada di bandara. Ia memberitahu mereka bahwa karena mereka telah membuatkan banyak roti lapis untuknya, ia harus menjual semuanya sekuat tenaga. Setelah berlari beberapa saat, kelompok petualang itu jatuh terduduk, mengatakan bahwa mereka berhasil tepat waktu. Salah satunya berkata ia berlari lebih keras daripada saat mereka dikejar oleh sekawanan wife. Yang lain berkata ia merasa seolah-olah akan mati. Mereka memutuskan untuk menyantap roti lapis baget yang baru saja mereka beli. Para petualang mencatat bahwa roti lapis itu terlihat lezat dan masih hangat. Mereka makan dengan lahap. Salah satu dari mereka bertanya-tanya apakah roti lapis baget kroket selalu tersedia, dan yang lain bertanya apakah bentuknya selalu pipih seperti ini. Mereka pernah mendengar bahwa setiap restoran di air Grand Wall memang lezat. Salah satu dari mereka menelannya dengan cepat. Mereka semua menggigit roti lapis itu dan berseru bahwa rasanya benar-benar enak. Mereka menyadari bahwa bumbunya berfokus pada kentang daripada saus putih dan bahwa roti baget yang lebih lembut itu terasa enak dan kenyal, berpadu sempurna dengan kroket. Mereka terus makan dengan penuh semangat. Mereka mencatat bahwa sausnya menonjolkan rasa manis dari sayuran dan rempah-rempahnya memberikan sensasi yang luar biasa. Para petualang menyatakan bahwa rasanya sangat enak, hingga ada yang menyesal tidak membeli satu lagi. Mereka berkata bahwa ketika mereka mencapai sebuah peringkat, mereka akan kembali dan membeli gunungan roti lapis. Kapal udara mereka pun terbang ke angkasa. Sorano kembali ke toko dan mengumumkan bahwa dagangannya terjual habis. Sandra dan Kauman bertanya apakah ia baik-baik saja dan memeriksa apakah ada luka, serta menyebut pencapaiannya luar biasa. Sorano berkata ia juga tidak menyangka akan terjual habis secepat itu, mencatat bahwa terlalu banyak orang yang terlambat pagi itu. Ia menyarankan agar mereka bisa membawa 2 kali lebih banyak keesokan harinya. Sorano menunjukkan bahwa karena banyak orang yang membeli dalam jumlah besar, mereka harus mempertimbangkan untuk membuat sebuah paket. Ia juga berpikir bahwa memiliki satu variasi lagi akan bagus. Seseorang menyarankan bacon, selada, dan tomat, atau BLT. Kauman berkata ia lebih ahli dengan daging sapi daripada bacon dan mengusulkan daging sapi panggang. Sorano berpikir roti lapis daging sapi panggang terdengar bagus dan meminta Sandra untuk memulai. Sandra berkata serahkan urusan uang padanya. Mereka memutuskan untuk mencoba memasukkan daging sapi panggang yang telah disiapkan sebelumnya. Semua orang memperhatikan betapa tebal irisannya. Mereka menyusun prototipe roti lapis daging sapi panggang dan mencicipinya. Mereka mendapati bahwa daging yang dimasak setengah matang itu sangat lezat tetapi sulit untuk digigit. Bahkan mengirisnya dengan sangat tipis pun mungkin masih sulit. Ada juga risiko keracunan makanan jika orang-orang membawanya pulang karena dagingnya setengah matang. Sorano berkata ia percaya diri dengan kualitasnya sebagai daging sapi panggang, tetapi belum sebagai sebuah roti lapis. Ia menyatakan tidak bisa merasa puas dengan hasil saat ini. Ia ingin rasanya lebih kuat dan dagingnya melalui proses penuaan agar lebih empuk,
lalu meminta semua orang menunggu sampai ia menyempurnakan daging sapi panggang ideal untuk roti lapis. Mereka bergumam tentang biaya dagingnya, tetapi mencatat bahwa setidaknya mereka merasa termotivasi. Sorano berkata ia akan melakukan yang terbaik untuk menjualnya juga. Ia memutuskan untuk saat ini mereka akan tetap dengan roti lapis kroket dan menjualnya lagi keesokan harinya. Semua orang bersorak. Sorano keluar berjualan lagi keesokan paginya, menyapa pelanggan dan menawarkan roti lapis kroket untuk perjalanan. Seorang pelanggan meminta 3 buah dan berterima kasih padanya. Derui dan Rudolf melihat Sorano dan bertanya-tanya apa yang sedang ia lakukan. Ia menawarkan mereka sebuah roti lapis kroket kentang dan daging cincang serta menyarankan 1 untuk sarapan. Rudolf berkata ia akan mengambil 1. Sorano memberitahu harganya adalah 5 koin perunggu besar dan berterima kasih padanya. Sorano kemudian memberitahu Derui bahwa ia sebenarnya mendapatkan ide cara menjual roti lapis baget ini, berkat apa yang dikatakannya tempo hari. Derui mulai berbicara, tetapi Sorano bergegas pergi karena tidak ingin melewatkan gelombang pelanggan berikutnya. Di ruang jaga malam bandara, Rudolf dan Derui berdiskusi bagaimana metode penjualan Sorano mungkin akan menimbulkan beberapa masalah. Ia bisa mendapatkan keluhan dari divisi perdagangan. Derui berkata kerumunan pagi hari mungkin tidak akan keberatan. Tetapi jika orang-orang kaya melihatnya, mereka akan menyebutnya norak dan mengajukan keluhan. Ia mengambil 1 gigitan, menyadari betapa lezatnya makanan itu. Selada keriting berfungsi sebagai penyangga sehingga roti baget tidak menjadi lembek, belum lagi kekenyalan roti baget dan kerenyahan kroket tersebut. Derui tertawa, memberitahu Rudolf bahwa temannya itu sudah mulai terbiasa dengan gaya hidup rakyat biasa, dan Rudolf membalas godaan itu. Mereka kembali mencemaskan metode penjualan Sorano dan bagaimana mereka bisa dipaksa untuk tutup. Kepala divisi bernama Nora sangat tegas dan ia telah menghabiskan banyak waktu dengan Pangeran Robert, seorang pria yang tidak mengenal ampun. Jika tidak menghasilkan keuntungan, pengusiran bisa terjadi segera. Bagaimanapun juga, sang pangeran adalah salah satu orang yang mengelola bandara. Mereka hanya bisa berharap hal ini tidak menarik perhatian siapapun. Sementara itu, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung. Disebutkan bahwa orang-orang berharap bandara akan menambah jumlah penerbangan dari negara mereka ke pelabuhan tersebut. Pria itu berkata bahwa perjalanan antar bangsa mereka sedang meningkat, sehingga itu bukan proposal yang buruk. Namun, ia menyatakan bahwa saat ini tidak ada rencana untuk menambah jumlah penerbangan dan kecuali ada alasan yang luar biasa, mereka tidak bisa menambah 1 kapal pun. Ia menambahkan bahwa air Grand Wall sekarang berdiri di pusat dunia. Pangeran Robert memberitahu diplomat itu bahwa ia memiliki urusan lain dan memintanya pergi. Diplomat itu mendesah dan berangkat. Pangeran Robert kemudian berbicara kepada seorang pelayan, berkomentar bahwa orang dunia lain yang telah ditampung di bandara sudah berada di sana selama bertahun-tahun sekarang. Ia bertanya-tanya orang dunia lain macam apa mereka dan memerintahkan pelayan tersebut untuk membawakannya ksatria penjaga bandara yang telah membimbing mereka. Derui berbicara dengan Rudolf tentang Sorano setelah dibebaskan dari tugas. Rudolf memperingatkan Derui agar tidak terlalu terlibat, mengingatkannya betapa banyak wanita yang berakhir menderita setelah berada di dekatnya. Derui membela diri, memberitahu Rudolf bahwa para wanita itulah yang datang berlari kepadanya. Ia kemudian menyebutkan bahwa Sorano telah berlarian tanpa menggunakan sihir apapun dan itu berbahaya. Rudolf mengakuinya. Derui menjelaskan bahwa pemerintah akan menugaskan seseorang untuk mengajari Sorano sihir. Jadi Rudolf harus menjauh dari urusan itu. Rudolf bertanya apakah itu akan memakan waktu terlalu lama dan berpendapat bahwa Sorano bertindak normal bahkan di sekitar Derui, jadi mungkin ia akan baik-baik saja. Derui menyuruhnya untuk tidak sombong. Rudolf bersikeras bahwa seseorang harus mengajarinya sebelum ia terluka. Rudolf memohon kepada Derui untuk tidak terlibat, mengatakan ia tidak ingin terseret ke dalam masalah wanitanya. Pangeran Robert kemudian tiba, menyapa Rudolf dan Derui dengan ucapan selamat pagi. Rudolf menyapa balik dan bertanya apakah beliau memiliki urusan dengan mereka. Pangeran Robert berkata ia telah mendengar cerita yang menarik. Beliau menyebutkan bahwa seorang anak muda dari dunia lain telah datang dan ia mendengar Rudolf membimbingnya. Beliau bertanya orang seperti apa dia. Rudolf menggambarkan Sorano sebagai orang yang jujur dan sekali ia membuat keputusan, ia memiliki dorongan untuk menyelesaikannya. Derui bergumam bahwa Rudolf benar-benar membuatnya terdengar hebat. Pangeran Robert berkata ia mengerti bahwa ide dan cara berpikir orang-orang dari dunia lain sangat berharga, menambahkan bahwa beliau ingin gadis itu tetap tinggal di negara ini untuk waktu yang lama. Beliau kemudian menyapa Derui secara langsung dan Derui mengoreksinya dengan mengatakan ia telah meminta sang pangeran untuk memanggilnya Derui, bukan nama lengkapnya. Pangeran menyebutkan bahwa ibu Derui, yang dikenal sebagai Ratu Pergaulan, telah meratapi putra bungsunya yang hanya menghabiskan hari-harinya dengan bermain-main. Beliau meminta maaf karena mengganggu pekerjaan mereka.
Rudolf berkata ia akan pergi, dan Derui berteriak agar Rudolf menunggu, mengatakan ia juga ikut. Derui memanggil Sorano di aula bandara. Sorano bertanya apakah ia sudah selesai bekerja. Derui menjelaskan ia telah bertugas dari tengah malam hingga pagi. Ia bertanya apakah gadis itu juga sudah selesai dan sudah berapa lama ia berjualan. Sorano berkata dagangannya sudah terjual habis, jadi sekitar 2 jam. Derui berkomentar bahwa Sorano memiliki banyak stamina. Ia memberitahu gadis itu bahwa ia telah memperingatkannya agar tidak mendekati para petualang yang sedang berlari karena mereka berbahaya. Sorano tertawa dan berkata itu adalah satu-satunya ide yang bisa ia pikirkan. Mereka berdua tertawa bersama. Rudolf mendengus. Derui kemudian menyuruh Sorano untuk ikut bersamanya sebentar. Sorano terkejut. Derui membawa Sorano ke dataran di luar tembok ibu kota. Sorano merasa bersemangat, mengatakan ini adalah pertama kalinya ia berada di luar. Rudolf menjelaskan bahwa izin perjalanan biasanya diperlukan untuk keluar. Tetapi Derui telah menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkannya. Sorano bertanya apa yang mereka lakukan jauh-jauh ke sana. Derui memberitahu bahwa ia pikir ia akan mengajarinya beberapa sihir. Sorano terkejut dan bertanya apakah ia bisa menggunakan sihir juga. Derui menjelaskan bahwa mana adalah salah satu elemen dunia dan sihir ditenagai dengan mengonsumsinya. Orang-orang di dunia ini dilahirkan dengan mana secara alami, tetapi Sorano dalam keadaan kosong saat pertama kali tiba. Sekarang, sedikit mana telah terkumpul di tubuhnya, jadi ia seharusnya bisa menangani sesuatu yang sederhana. Ia menjelaskan prosesnya. Fokuskan pikiran pada titik di mana ingin sihir diaktifkan, murnikan mana di dalam tubuh, gunakan mana itu sebagai bahan bakar dan ucapkan mantra kunci. Pada awalnya, yang terbaik adalah mengucapkan kata-katanya dengan lantang. Ia menyuruhnya memperhatikan. Derui mendemonstrasikan dengan mengucapkan mantra angin dan menggunakan sihir angin untuk melesat melintasi lapangan dengan kecepatan yang luar biasa. Sorano takjub dan berkata itu sangat cepat hingga ia tidak bisa melihatnya. Derui menjelaskan begitulah cara sihir angin digunakan untuk akselerasi dan menyarankan itu akan cukup berguna baginya. Sorano dengan antusias setuju dan memutuskan untuk mencobanya. Ia fokus dan mengucapkan mantra angin, tetapi sihir itu meledak dengan kekuatan terlalu besar dan membuatnya terpental terbang. Derui memberitahu bahwa itu normal untuk pertama kali dan menyuruhnya terus berlatih, menyarankan agar ia menurunkan jumlah mana sedikit. Sorano mencoba lagi dan lagi, terpelanting setiap kali mencobanya. Derui menyemangatinya. Derui menyuruh Sorano untuk menyudahinya, memperingatkan bahwa jika ia berlebihan, ia akan jatuh pingsan. Sorano ingin terus lanjut sedikit lagi. Derui berkata untuk pertama kalinya, ia melakukan hal yang luar biasa dan mereka akan berlatih lagi lain kali. Ia menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri terlalu keras. Sorano menjatuhkan diri dan berkata ia merasa benar-benar terkuras. Derui meminta maaf karena membuatnya kotor. Sorano berkata itu tidak apa-apa dan ia bisa menanganinya sendiri, tetapi Derui tetap menyeka wajahnya, mengatakan luka bisa membusuk jika kotor. Sorano tersipu dan berpikir bahwa pria itu seperti seorang kakak laki-laki. Derui kemudian menyarankan agar mereka pergi membeli beberapa pakaian dan mungkin mencari makanan karena mereka sudah berada di luar. Sorano berkata ia sebenarnya akan pulang untuk hari itu dan berterima kasih padanya karena telah mengajarinya sihir. Ia berkata ia akan terus bekerja keras. Derui bertanya apakah ia sudah mencoba roti lapis baget tersebut. Sorano membenarkan rasanya lezat dan ia telah membuatnya sedemikian rupa sehingga tetap terasa enak bahkan setelah dingin. Derui berkata itu bagus, tetapi jangan berlebihan. Sorano kembali ke toko dan mengumumkan bahwa mereka terjual habis lagi hari itu. Sandra dan yang lainnya terkesan karena mereka telah membuat 200 roti lapis. Sorano mengatakan bahwa sekarang semuanya baik-baik saja setelah ia mempelajari sihir angin. Sembari menambahkan bahwa ia sudah cukup banyak berlatih. Sorano kemudian bertanya apa yang sedang dilakukan oleh Tuan Kauman. Kauman dengan penuh semangat mengumumkan bahwa roti lapis daging sapi panggang telah selesai dibuat. Ia memperlihatkan versi finalnya dan Sorano menatapnya dengan kagum. Roti lapis itu ditumpuk tinggi dengan daging sapi panggang, selada segar, dan tomat. Sorano menggigitnya dan menyatakan bahwa rasanya lezat. Ia mengatakan dagingnya sangat empuk dan mudah digigit meskipun irisannya tebal, serta tidak ada bau amis atau rasa kering sama sekali. Kauman menjelaskan bahwa ia menggunakan daging banteng mengamuk. Sorano bertanya apa itu banteng mengamuk. Kauman menggambarkannya sebagai monster ternak besar berukuran sekitar 2 kali lipat sapi normal yang menyerang dalam kawanan, sebuah jenis binatang buas tipe banteng yang terkenal. Dagingnya murah, liat, dan kering, sehingga menjadi daging sapi konsumsi rakyat jelata di pasar. Sorano takjub karena daging seperti itu bisa diolah menjadi hidangan ini. Ia mencatat bahwa bahkan saat mendingin, dagingnya tidak menjadi alot, tetap lembab, dan rasanya menyebar saat digigit.
Ia menambahkan bahwa sausnya juga meresap dengan sempurna. Kauman menjelaskan metodenya. Pertama, ia menumis sayuran untuk mengeluarkan rasa manisnya, lalu merebusnya dengan anggur merah, garam, gula, dan rempah-rempah sampai cairannya menguap. Sorano menyebut Kauman seorang jenius. Ia menyatakan bahwa hidangan ini sekarang sudah sempurna dan tidak mungkin tidak laku. Mereka memutuskan untuk mulai menjual roti lapis daging sapi panggang keesokan harinya. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang gadis bertelinga kelinci bernama Anya masuk. Ia memperkenalkan diri sebagai staf kantor dari divisi perdagangan bandara, dan mengumumkan bahwa ia datang untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh restoran Kauman. Sorano membeku di tengah kunyahannya. Sebelumnya, seorang wanita mengeluh tentang adanya pedagang yang berlarian dan berteriak di Terminal 1, menyebut perilaku tersebut norak dan mengatakan bahwa pedagang itu mengenakan pakaian lusuh yang tidak biasa. Wanita itu berkata ia merasa sangat mual melihatnya. Seorang pria membungkuk dan berjanji untuk memeriksa serta menanganinya segera. Seorang pria tua di kantor administrasi bergumam bahwa hal ini merepotkan karena restoran Kauman masih tidak memiliki penanggung jawab di bawah bagian sebelumnya. Kepala departemennya telah menyuruhnya untuk memperingatkan restoran tersebut, tetapi ia menganggap itu menjengkelkan. Ia memanggil gadis kelinci bernama Anya dan memintanya pergi ke restoran Kauman di Terminal 1 untuk menyampaikan peringatan. Ia menjelaskan bahwa berjualan di luar area yang ditentukan dilarang keras, membujuk pelanggan dengan suara keras dilarang, dan berlarian di sekitar bandara saat berjualan mengganggu tamu lain. Anya setuju dan diberitahu bahwa pria itu mengandalkannya. Anya menyeruak masuk ke dalam restoran Kauman dan dengan lantang memperkenalkan dirinya sebagai Anya dari divisi perdagangan, mengumumkan bahwa ia di sana untuk menyampaikan peringatan resmi. Staf restoran menatapnya dengan tatapan kosong. Ia memberitahu mereka bahwa ia mendengar restoran mereka telah berteriak-teriak dan berjualan sambil berlarian di pagi hari, bahwa berjualan di luar area yang ditentukan dilarang dan membujuk pelanggan dengan suara keras tidak diperbolehkan. Anya dengan bangga menyelesaikan penyampaian peringatan tersebut, memberitahu mereka bahwa berlarian di sekitar bandara saat berjualan mengganggu pelanggan lain dan mereka harus menghentikannya. Sorano mengatakan ia mengerti dan bahwa mereka akan mengubah metode penjualan mereka. Kauman bertanya kepada Sorano apakah ia yakin tentang hal itu. Sorano berkata ia akan memikirkan cara lain. Anya terkejut karena mereka menerimanya dengan begitu mudah. Sorano tiba-tiba berbalik ke arah Anya dan bertanya apakah ia boleh menyentuh telinganya. Anya menolak. Sorano merasa bersemangat karena telinga itu asli dan bertanya apakah mereka seumuran, sembari mengatakan bahwa ia berusia 18 tahun. Anya berkata ia berusia 22 tahun. Sorano terkejut dan menyebutnya tipe kakak perempuan. Ia mengaku tidak bisa menahan diri karena telinga kelinci itu sangat lucu. Anya menyadari perasaan saat dipuji-puji seperti itu. Sorano tahu bahwa karena mereka menyewa tempat untuk menjaga toko tetap berjalan, yang terbaik adalah tetap berhubungan baik dengan staf dan tidak mencari musuh. Ia secara diam-diam berharap jika mereka akrab, Anya mungkin akan membiarkannya menyentuh telinganya. Anya bertanya apakah Sorano adalah salah satu dari orang-orang dari dunia lain, menyebutkan bahwa ia mendengar rumor tentang seseorang seperti itu yang ditampung. Sorano membenarkannya dan mengatakan ia sedang memakan roti lapis daging sapi panggang, sembari menambahkan bahwa ada begitu banyak jenis orang dan makanan enak di sini. Anya terkejut mendengar daging sapi panggang disajikan di sana. Sorano bertanya apakah Anya menyukai daging sapi panggang. Anya berkata itu adalah kemewahan yang jarang bisa ia makan. Ia menjelaskan bahwa daging sapi panggang yang dibuat dengan daging murah memiliki tekstur yang buruk dan menjadi sangat alot hingga sulit dikunyah. Sang manusia binatang sapi mengepalkan tinjunya saat mendengar hal ini. Sorano mencatat bahwa daging sapi panggang adalah kemewahan di dunia ini. Sorano memberitahu Anya bahwa daging sapi panggang buatan Kauman lembab dan cukup empuk sehingga bisa digigit, serta keseimbangan antara daging, sayuran, dan sausnya sempurna. Ia menawarkan sampel kepada Anya dan mengajaknya duduk untuk merasakan makanan mereka. Anya ragu-ragu sembari bertanya apakah itu benar-benar tidak apa-apa. Sorano bergumam bahwa apa yang disajikan tidak terlihat seperti sampel. Tuan Kauman berkata itu tidak apa-apa karena ia ingin pamer. Sepiring besar daging sapi panggang irisan tebal spesial Kauman diletakkan di depan Anya. Ia terpana oleh potongan daging yang tebal itu dan berkata ia belum pernah makan yang seperti itu sebelumnya. Sorano berkomentar bahwa Tuan Kauman benar-benar berusaha keras. Sorano berpikir itu terlihat lezat dan ia ingin mencobanya juga. Anya memotong daging sapi panggang itu dan takjub karena pisaunya meluncur dengan mudah. Ia mengambil satu gigitan dan dagingnya meleleh di mulutnya. Ia berseru bahwa itu sangat empuk. Anya tidak bisa berhenti makan. Ia menyatakan bahwa itu adalah daging sapi panggang paling lezat yang pernah ia makan. Keseimbangan antara bagian tanpa lemak dan bagian berlemaknya sempurna. Sausnya sangat cocok dengan dagingnya dan mengeluarkan rasa dari sari dagingnya.
Bahkan kentang tumbuk di sampingnya serasi dengan saus dan dagingnya. Tuan Kauman tampak bangga. Sorano menyebutkan bahwa daging sapi panggang itu dibuat dengan sapi mengamuk. Anya terkejut, bertanya-tanya makhluk macam apa sapi mengamuk itu. Anya berkata itu luar biasa dan ia merasa masih bisa makan lebih banyak lagi. Tuan Kauman kemudian mengeluarkan roti lapis daging sapi panggang pamungkas yang baru dibuat dan penuh dengan daging sapi panggang. Anya terperangah melihatnya. Anya mengambil gigitan besar dan menyatakannya lezat. Mengatakan bahwa itu benar-benar layak disebut sebagai roti lapis daging sapi panggang pamungkas. Sorano meminta maaf, mengakui bahwa ia mengarang nama itu di tempat. Tetapi Tuan Kauman menganggap nama itu cocok. Anya berkata meskipun tebal, roti itu mudah digigit dan rasa dagingnya menyebar dengan lembut. Sausnya memiliki rasa yang sama sekali berbeda dari hidangan sebelumnya. Irisan besar bawang bombay menyatu dengan sempurna, serta tomat dan selada menyeimbangkan segalanya dan menambah kesegaran. Sorano membisikkan harganya, dan Anya tersentak kaget. Anya terkejut bahwa makanan selezat dan semengenyangkan ini harganya sangat murah. Ia berkata ia akan membelinya dan datang setiap hari mulai sekarang. Sorano memintanya untuk merekomendasikannya kepada staf lain juga, dan memberikan satu yang sudah dipotong-potong untuk dicicipi dan dibagikan kepada semua orang. Anya berterima kasih padanya dan menyadari bahwa itulah alasan mereka berlarian untuk berjualan. Mereka berencana mulai berjualan besok, tetapi pelanggan jarang mampir ke toko itu sendiri. Ia memberitahu mereka untuk tetap berada di area yang ditentukan dan cari saja cara lain untuk menjualnya. Sorano berjanji untuk memikirkan cara lain dan berterima kasih kepada Anya. Anya pergi dan kembali ke kantor administrasi bandara dengan sampel roti lapis baget dari restoran Kauman. Atasannya bertanya bagaimana hasil negosiasinya. Anya melaporkan bahwa ia telah menyampaikan pesan dengan benar dan mereka telah setuju untuk mengubah cara berjualan. Sang atasan lega karena mereka terus mendapatkan keluhan tentang metode penjualan restoran yang aneh itu. Anya membagikan roti lapis daging sapi panggang yang ia bawa kembali. Sang atasan mengenali nama restoran Kauman dan terkejut restoran itu masih ada. Para staf mencoba roti lapis tersebut dan berkomentar bahwa itu menggunakan daging sapi mengamuk. Dagingnya tetap empuk meskipun dingin. Ada sayurannya juga dan akan sangat bagus untuk dimakan di meja kerja saat kantin sedang sibuk. Para staf merasa bersemangat dan berbicara tentang rencana membelinya besok. Beberapa hari kemudian, Sorano menjual roti lapis baget dari depan toko, berseru bahwa makanan itu cepat, terjangkau, dan sempurna untuk dimakan di kapal. Ia mempromosikan dua jenis isian, kroket dan daging sapi panggang. Ia telah mengeluarkan sampel untuk menunjukkan apa yang ada di dalamnya, yang menurutnya membuatnya lebih mudah dimengerti dan menarik perhatian. Pelanggan membeli dengan stabil. Sorano merenung bahwa pelanggannya tidak sebanyak saat ia berlarian berjualan di pagi hari, tetapi berdiam di satu tempat sepanjang hari menghasilkan penjualan yang hampir sama. Aksi berlarian sebelumnya ternyata menjadi publisitas yang baik. Bahkan para petualang tingkat tinggi yang tidak pernah mampir pun mulai membeli darinya. Beberapa wanita yang tampak seperti bangsawan di dekat sana berbisik tentang toko itu, menyebutnya sebagai cara berjualan yang memalukan. Sorano menyadari para bangsawan itu bahkan tidak mau mendekati tempat tersebut. Ia berpikir jika mereka bisa membuat toko terlihat lebih bagus, masakan Tuan Kauman benar-benar bisa bersaing dengan restoran lain, dan yang mereka butuhkan sekarang adalah dana renovasi. Ia bertekad untuk mulai menabung sedikit demi sedikit. Anya tiba dan memesan satu roti lapis daging sapi panggang. Sorano berterima kasih padanya karena telah membeli selama 6 hari berturut-turut. Anya berkata bahwa sekali ia ketagihan pada sesuatu, itulah yang akan terus ia makan. Sorano berterima kasih kepada Anya karena membawa lebih banyak staf untuk membeli dari mereka. Rekan kerja Anya memesan roti lapis daging sapi panggang dan kroket, mengatakan bahwa roti lapis baget itu terlalu enak. Derwi muncul dan bertanya kepada Sorano bagaimana keadaannya, mencatat ada menu baru. Sorano menyapa Derwi dan bertanya apakah ia sedang bertugas. Ia berkata ia sedang istirahat. Ia bertanya tentang Tuan Rudolf dan Derwi menunjuknya di dekat sana. Derwi melihat roti lapis daging sapi panggang yang baru. Sorano berkata itu sangat populer di kalangan staf Departemen Perdagangan dan meminta Anya untuk mengonfirmasi. Anya setuju dengan gugup. Derwi berkata ia akan mengambil 2, satu untuk dirinya sendiri dan satu untuk Rudolf. Sorano bersikeras roti lapis itu gratis sebagai ucapan terima kasih kepada Derwi karena telah mengajarinya sihir. Derwi mencoba membayar, tetapi Sorano menyodorkan roti lapis itu kepadanya. Ia akhirnya menyerah, menyebutnya keras kepala seperti biasa, dan berpamitan. Anya gemetar karena bersemangat, terpana bahwa Tuan Derwi, ksatria Aceh penjaga bandara dari keluarga bangsawan, hanyalah pelanggan biasa. Ia menuntut penjelasan bagaimana dan mengapa Sorano bisa dekat dengannya.
Sorano tidak mengerti mengapa itu menjadi masalah besar dan berkata ia hanyalah seorang pelanggan. Anya menambahkan bahwa Tuan Rudolf tadi berada tepat di belakangnya. Para wanita bangsawan bergegas datang bertanya menu mana yang baru saja dibeli oleh Tuan Derui, saling dorong dan mengatakan mereka juga menginginkannya. Sorano bertanya-tanya apakah Derui telah membantu mereka dengan berkunjung dan menyimpulkan para wanita bangsawan itu ingin memakan hal yang sama dengan idola mereka. Ia menyuruh semua orang untuk tertib dan mengantre. Seorang wanita bangsawan menyebut Sorano pedagang yang kasar karena disuruh mengantre. Sorano mengumumkan lebih banyak roti lapis baget akan segera siap. Tuan Kauman membantu berjualan dari tempat lain juga. Sorano menyatakan ia tidak akan kalah bahkan dari para wanita bangsawan. Toko itu menjual habis semuanya hanya dalam waktu 30 menit. Namun, Sorano berpikir itu hanyalah tren sesaat, dan mengatakan mereka perlu membuat produk baru sebelum orang-orang bosan. Ia mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak isian yang lebih mudah menghasilkan keuntungan. Tuan Kauman memberitahunya bahwa ia telah sepenuhnya menjadi perencana produk toko dan berjanji akan membayarnya dengan layak atas pekerjaannya. Kauman menyarankan jika ia mencari ide produk baru, ia harus pergi ke distrik pusat. Ia menyebutkan ada tempat bernama Restoran Ratu di distrik pusat dan putranya bekerja di sana sebagai koki. Sorano dan Anya sama-sama terkejut. Itu adalah restoran terkenal yang sangat populer. Tuan Kauman berkata ia akan menunjukkan jalannya dan akan menghubungi putranya terlebih dahulu, karena seseorang butuh reservasi bahkan untuk makan siang. Anya bersemangat pergi ke restoran terkenal seperti itu, tetapi pertama-tama ia menatap Sorano dan berkata mereka perlu melakukan sesuatu pada pakaiannya. Ia memberitahu Sorano bahwa ia selalu berpakaian terlalu biasa dan jika mereka pergi ke restoran seperti itu, ia harus terlihat pantas. Sorano mengaku ia tidak tahu di mana harus membeli barang semacam itu. Sorano berkata ia telah bekerja berhari-hari berturut-turut sehingga di hari liburnya, ia hanya berakhir dengan tidur, dan ia bahkan belum sempat menjelajahi kota. Anya berkata ia suka mode, tetapi juga berakhir tidur di hari liburnya. Ia menawarkan diri untuk pergi bersama Sorano ke distrik pusat ibu kota kerajaan pada hari libur mereka berikutnya, mengatakan ia meniru kepala departemen mereka dan selalu mengikuti tren terbaru. Anya berkata ia mengandalkan Sorano untuk menunjukkan jalan ke restoran tersebut, dan Sorano menyuruhnya menyerahkan hal itu padanya. Anya berkata jam istirahat makan siangnya akan segera berakhir lalu pergi. Tuan Kauman menyajikan hidangan untuk Sorano menggunakan sisa baget. Sorano berkata aroma bawang bombaynya luar biasa dan hidangan itu ditumpuk tinggi dengan keju. Sorano mengambil satu gigitan dan berkata bahwa sup bawang yang kaya rasa meresap ke dalam roti tersebut membuatnya terasa luar biasa lezat. Ia bertekad untuk terus bekerja keras sore itu. Sementara itu, Air Nora, Kepala Divisi Perdagangan Bandara Internasional Air Grandwall, sedang bekerja di kantornya. Ia memberitahu Kepala Seksi Norman bahwa angka penjualan dari laporan kemarin terasa aneh, dan memintanya untuk memeriksanya kembali. Ia juga mencatat bahwa penjualan satu toko telah menurun tajam selama 6 bulan terakhir. Air Nora menyatakan jika penjualan turun lebih jauh, kontrak mereka akan diputus dalam 2 bulan, dan jika mereka tidak menginginkan hal itu, mereka harus menyerahkan rencana perbaikan dan membalikkan keadaan dalam waktu tersebut. Kepala Seksi Norman mengungkit tentang restoran Kauman yang sebelumnya telah menerima keluhan. Ia melaporkan bahwa mereka telah mengubah metode penjualan, tetapi masih belum menyerahkan laporan penjualan dan bertanya apa yang harus dilakukan. Air Nora menyuruhnya untuk meminta mereka segera menyerahkannya, dan jika mereka tidak menghasilkan keuntungan, kontraknya harus diputus. Sorano mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya ia naik kereta kuda dan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke distrik pusat. Anya menjawab bahwa mereka akan sampai di sana dalam waktu sekitar 1 jam. Sorano berkomentar bahwa kereta kuda itu bagus dan berjalan dengan sangat mulus. Anya terkejut perjalanan itu memakan waktu selama itu. Sang kusir menyesuaikan kereta kuda dengan sihir agar tidak membebani kuda-kuda tersebut. Tergantung pada keahlian kusir, kualitas perjalanan dan beban pada kuda dapat berubah. Sorano mencatat bahwa sihir benar-benar menjadi hal yang biasa di dunia ini. Anya memberitahu Sorano agar tidak kaget karena distrik pusat sangat glamor. Sorano bertanya-tanya apakah tempat itu seperti Shibuya atau Harajuku. Anya mengatakan hari ini akan sibuk dengan belanja dan makan di restoran ratu. Ia menyebutkan bahwa ia juga belum pernah ke distrik pusat, jadi ia sangat menantikannya. Sorano berkata ia juga bersemangat dan bertanya-tanya seperti apa makanan yang dibuat oleh putra Tuan Kauman. Anya menyahut bahwa yang dipikirkan Sorano hanyalah makanan. Mereka tiba di distrik pusat. Sorano memperhatikan ada begitu banyak tanaman hijau dan bunga. Anya menunjukkan kepada Sorano sebuah toko yang biasa ia kunjungi dan memegang pakaian berenda, bertanya bagaimana pendapatnya. Sorano berkata ia tidak terlalu menyukainya. Anya terkejut dan berkata itu akan terlihat bagus untuknya, tetapi Sorano tetap tidak tertarik.
Anya membawanya ke toko lain yang memiliki pakaian lebih santai. Sorano meminta sesuatu yang sederhana dan mudah dipakai bergerak. Seorang pelayan toko menyerahkan sesuatu untuk dicoba oleh Sorano. Anya berkata pakaian itu lucu dan sangat cocok untuk Sorano. Sorano bertanya apakah tidak apa-apa memakainya saat bekerja di toko, khawatir kakinya terlalu terlihat. Anya berkata itu tidak apa-apa karena para petualang memakai pakaian yang jauh lebih terbuka. Anya memberitahu Sorano bahwa ia hampir tidak punya pakaian dan sebaiknya membelinya saja. Sorano setuju ia mampu membelinya dan memutuskan untuk membeli pakaian itu beserta sepatu botnya. Mereka selesai berbelanja dengan pelayan toko berterima kasih dan meminta mereka datang lagi. Anya berkata agenda berikutnya adalah makan siang. Sorano bersemangat untuk akhirnya melihat restoran ratu. Tempat itu ramai seperti biasanya dengan antrean orang-orang modis di luar. Sorano senang ia telah berganti pakaian karena pakaian lamanya sudah usang dan lusuh. Mereka memberitahu staf bahwa mereka memiliki reservasi. Staf mengonfirmasi bahwa mereka adalah kenalan dari sous chef. Mengatakan bahwa mereka telah menunggu kedatangan mereka dan mengantar mereka masuk ke dalam. Sorano takjub dengan interiornya. Ia berkata bantal kursinya sangat empuk. Anya menyebutkan ia telah mencari informasi dan bahwa makan siang paling populer di restoran ratu adalah set kentang panggang oven dan omelet twigira yang sangat empuk, bahkan dilengkapi dengan tart silbesa sebagai hidangan penutup. Sorano tidak tahu apa itu twigira atau silbesa. Anya menjelaskan bahwa twigira adalah burung yang dipelihara di kota-kota dekat ibu kota kerajaan, dan telur berwarna oranyenya sangat kaya rasa dan lezat. Silbesa adalah buah yang sangat populer saat ini. Rasanya manis dan saat dipotong, bagian dalamnya memiliki garis-garis merah muda dan putih yang sangat lucu. Sorano menyadari bahwa restoran sering menggunakan bahan-bahan dari dunia ini, dan ia tidak benar-benar memikirkannya, karena ia menghabiskan hampir seluruh waktunya di bandara dan nyaris tidak memahami dunia ini sama sekali. Ia memberitahu Anya bahwa ia mengandalkannya. Anya setuju untuk membantu. Seorang manusia binatang sapi keluar dan menyapa Sorano, mengatakan ia telah mendengar tentangnya dari orang tuanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Basye, sous chef di restoran tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa Sorano adalah orang yang merawat orang tuanya. Ia menyajikan omelet twigira dan kentang panggang oven kepada mereka. Omelet twigira di restoran ratu sangat besar dan menggembung. Anya berseru bahwa omelet itu sangat mengembang. Sorano mengirisnya dan omelet itu mengempis. Ia menelan ludah. Sorano mencicipinya dan mengenalinya sebagai soufflé. Basye membenarkan dugaannya. Ia menjelaskan bahwa tekstur ringan dan empuk itu berasal dari seberapa baik putih telur dikocok. Ia berkata telur twigira dikenal karena rasanya yang lembut namun kaya, dan itulah sebabnya telur itu benar-benar menonjol dalam omelet soufflé yang dibuat hanya dengan telur dan garam. Basye bertanya kepada Anya bagaimana rasanya. Anya menyatakan itu luar biasa, tekstur baru yang lenyap saat menyentuh mulutnya. Ia berkata ia bisa makan dalam jumlah tak terbatas dan terus melahapnya. Basye kemudian menyuruh mereka mencoba kentang panggang oven yang juga terlihat lezat. Anya menggigit kentang panggang yang dilapisi keju lumer yang lengket dan berkata itu luar biasa. Kentangnya meleleh saat bercampur dengan krim dan keju asinnya berpadu sempurna dengan semuanya. Sorano mengambil satu gigitan dan berkata tekstur soufflé-nya juga menarik dan rasa telur yang kaya itu luar biasa. Namun, ia merasa hidangan itu masih terlihat agak terlalu polos dan berpikir butuh satu sentuhan lagi. Sorano mulai berpikir keras tentang apa yang akan ia lakukan jika ia menjadi kokinya. Ia berkata ia akan mencocokkan nadanya dan menambahkan saus krim jamur King Auster. Dan karena ia tidak ingin merusak keempukannya, ia mungkin akan menaburkan bubuk tomat kering atau bubuk paprika. Ia juga berpikir untuk mengisi kentang panggang oven dengan bacon atau menjepit soufflé dan saus daging untuk membuatnya seperti lasagna. Mengatakan warna merah dan putihnya akan sangat menonjol. Ia kemudian berpikir mungkin ia akan menambahkan peterseli juga. Anya memarahinya dan menyuruhnya untuk tidak memikirkan pekerjaan hari ini. Sorano meminta maaf. Anya mengubah topik pembicaraan dan berkata bahwa Sorano cukup disukai oleh Derui dan Rudolf. Ia berkata ia iri karena mereka berdua menaruh minat yang besar pada Sorano. Anya bertanya yang mana yang lebih disukai Sorano. Ia menggambarkan Rudolf sebagai ksatria yang cakap dan dapat diandalkan. Serta berkata Derui tampak agak mencolok tetapi serius dan keren saat ia bekerja. Sorano memikirkannya dan berkata kontras itulah yang membuat mereka menarik. Sorano secara pribadi berpikir mereka lebih seperti kakak laki-laki yang memanjakan adik perempuannya. Ia memutuskan untuk menyimpan bagian itu untuk dirinya sendiri. Anya membayangkan Derui dan Rudolf dikerumuni oleh wanita bangsawan dan berpikir mereka berada di sana, hanya sebagai penarik perhatian massa. Seorang pelayan membawakan hidangan penutup mereka, sebuah tart silbesa. Sorano takjub dengan garis-garis merah muda dan putih yang indah dari buah itu, dan berkata ia tidak percaya sesuatu yang alami memiliki pola seperti itu.
Anya berkata itu adalah spesialisasi dari wilayah selatan. Ia menambahkan bahwa metode pengawetan baru-baru ini telah meningkat sehingga buah tersebut sekarang dapat dikirim melalui jalur udara. Sorano bertanya apakah kapal kargo juga berangkat dan tiba di bandara. Anya mengonfirmasi hal ini dan menjelaskan bahwa lantai bawah tanah pertama dari area pusat adalah lantai kargo tempat barang-barang dari seluruh dunia dikumpulkan. Anya menyebutkan bahwa akhir-akhir ini banyak kapal membawa kargo ilegal dan makhluk terlarang, dan pengawasan adalah bagian dari tugas ksatria. Ia berkata ketika mereka memeriksa kargo kapal, tentara bayaran yang kasar terkadang muncul dan itu bisa berubah menjadi perkelahian. Sorano menelan ludah dan berkata itu kedengarannya berbahaya. Anya memperingatkan Sorano untuk berhati-hati juga, mengatakan ia adalah orang dunia lain yang langka dan jika ia berkeliaran sendirian, ia mungkin diculik dan dijual. Sorano tertawa menanggapinya, tetapi Anya bersikeras bahwa ia serius. Sorano berkata ia mengerti. Anya menyuruh mereka untuk kembali fokus pada makanan. Sorano menggigit tart silbesa dan berkata buah itu sangat berair. Ia berkata rasa manis ringan dari buahnya berpadu sempurna dengan krim dan kulit tart. Bagian putihnya terasa menyegarkan, mirip seperti buah naga, dan bagian merah mudanya memiliki rasa mangga manis yang pekat. Aromanya bahkan seperti mawar dengan rasa di mulut yang halus dan keasaman yang lembut. Sorano berkata mulutnya terasa segar setelah semua rasa manis itu. Baik Sorano maupun Anya berkata makanan itu lezat dan mereka senang mereka datang. Sorano berkata bahwa bukan hanya rasa dan keunikan makanannya, tetapi interior, perabotan, dan staf pelayannya semuanya kelas atas. Ia berkata itu benar-benar restoran terbaik di ibu kota dan ia telah belajar banyak. Anya menawarkan diri untuk berkeliling dan memeriksa beberapa toko, mengatakan ia akan menemani Sorano. Mereka melihat kios-kios jalanan di dekat sana. Anya menunjukkan camilan panggang yang sedang populer belakangan ini. Permukaannya dilapisi dengan gula karamel. Sorano menggigitnya dan berkata menteganya meleleh dan keluar begitu saja dan rasanya sangat enak. Sorano mengaku itu lezat meskipun mereka baru saja makan. Seorang pedagang menawarkan barang panggang yang baru matang dengan harga murah. Mereka mencoba air buah dari satu toko dan berkata itu luar biasa, tetapi barang lainnya tidak begitu enak. Sorano mencoba sesuatu yang rasanya seperti rumput, agak berlendir dan manis. Ternyata itu bukan jus kelapa dan merupakan rasa yang unik. Sorano melihat buah bergaris di sebuah kios dan mengenalinya sebagai silbesa. Mereka berkeliling ke area pasar. Sorano memperhatikan tidak ada toko bento untuk dibawa pulang. Anya menjelaskan bahwa tidak ada bento, tetapi beberapa tempat menjual makanan berdasarkan beratnya. Sorano melihat pelanggan menyerahkan wadah mereka sendiri dan toko mengisinya. Ia ingat bahwa tidak ada wadah plastik sekali pakai di dunia ini, yang berarti bawa pulang gaya bento akan sulit, setidaknya bagi para petualang yang menuju ke kapal. Anya memarahinya karena memikirkan pekerjaan lagi. Anya memberitahu Sorano bahwa ia masih muda dan harus sedikit berpikir untuk mencari pacar yang baik daripada memikirkan pekerjaan terus. Sorano bertanya kepada Anya apakah ia punya pacar. Anya berkata ia tidak punya. Mereka berdua tertawa. Dalam perjalanan pulang dengan kereta kuda, Sorano berterima kasih kepada Anya dan berkata ia bersenang-senang serta belajar banyak. Ia menyarankan agar mereka menghentikan bicara formal satu sama lain karena mereka telah menjadi akrab. Anya berkata ia juga bersenang-senang. Sorano memberitahu Anya agar tidak sungkan dan datang ke toko lagi. Anya berkata tentu saja dan ia akan datang lagi besok. Tuan Kauman menyelesaikan persiapan hari berikutnya dan berkata kerja bagus. Basi tiba-tiba muncul di pintu masuk toko. Kauman dan Sorano sama-sama terkejut melihatnya. Tuan Kauman menatap putranya. Basi memanggil ayahnya. Sorano bingung dan bertanya-tanya mengapa rasanya begitu tegang di antara mereka. Ia bertanya-tanya mengapa keadaan menjadi begitu canggung. Basi memanggil ibu dan ayahnya. Tuan Kauman tiba-tiba mencengkeram Basi dan berseru bahwa sudah lama sekali sambil bertanya apa yang terjadi. Basi tertawa. Nyonya Kauman mendesah dan berkata betapa membingungkannya mereka. Sorano terpana oleh perubahan mendadak itu. Tuan Kauman memarahi Basi mengatakan jika ia datang, ia setidaknya bisa memberitahunya. Basi menjelaskan bahwa ia tiba-tiba punya waktu luang. Jadi ia pikir mereka akan mengadakan pesta penyambutan untuk Sorano. Sorano terkejut. Nyonya Kauman berkata sudah lama sekali sejak terakhir kali ia memakan masakan Basi. Sorano bersemangat dan bertanya-tanya hidangan apa yang akan mereka dapatkan. Mengingat betapa omelet di restoran Ratu juga lezat. Basi memberitahu ayahnya bahwa ia akan meminjam dapur segera dan mulai memasak. Ia mulai menyiapkan makanan, membumbui daging, memasukkan barang ke dalam oven, dan menguleni adonan. Sorano memperhatikan Basi bekerja dan terkesan dengan betapa ritmis dan efisien setiap gerakannya. Basi bertanya bagaimana kabar toko saat ia memasak.
Sorano memberitahunya bahwa mereka menjual roti lapis baget kroket dan baget daging sapi panggang dan para petualang serta staf bandara membelinya setiap hari. Basi berkata bahwa mendapatkan pelanggan tetap itu bagus, tetapi bertanya apakah ia benar-benar puas hanya dengan basis pelanggan di lokasi tersebut. Sorano berkata, tentu saja tidak, dan menyatakan bahwa ia ingin menarik baik pelanggan kaya maupun para petualang ke toko tersebut. Basi setuju, memberitahunya bahwa jika ia akan bermimpi, ia sebaiknya bermimpi besar. Ia berkata, baiklah, dan terus memasak. Basi bertanya kepada Sorano apakah ia bisa minum alkohol. Ia menjawab ia masih 18 tahun, jadi secara teknis ia masih di bawah umur. Basi memberitahunya bahwa di negara ini, seseorang boleh minum mulai usia 16 tahun. Sorano berkata sedikit saja seharusnya tidak apa-apa kalau begitu dan ia akan meminum sampanye. Basi menjelaskan bahwa ia membawa sampanye sebagai aperitif yaitu minuman yang diminum sebelum makan. Ia menambahkan bahwa sampanye adalah anggur bersoda dan namanya berasal dari bagaimana seorang orang dunia lain yang menyempurnakan metode produksinya di dunia ini biasa menyebutnya. Basi bertanya kepada Tuan Kauman apakah ia menginginkan hal yang sama dan Tuan Kauman setuju. Mereka semua mengangkat gelas dan bersulang untuk menyambut Sorano. Sorano menyesapnya dan berkata itu lezat dan sangat mudah diminum. Basi menjelaskan bahwa ia telah memilih salah satu yang memiliki rasa di mulut yang halus dan itu merupakan salah satu rekomendasi pribadinya. Sorano memuji Basi karena begitu baik dan penuh perhatian. Sorano kemudian mengetahui bahwa ini hanyalah awal dari pesta penyambutan yang sangat panjang. Basi menyajikan hidangan pertama dan mengumumkan bahwa itu adalah amuse bouche, sebuah roti lapis keju dan Belmonte. Sorano tidak tahu apa arti amuse bouche, tetapi mengatakan bahwa hidangan itu terlihat lezat. Basi menjelaskan bahwa Belmonte adalah buah yang dipanen di wilayah barat laut kerajaan, dan keasaman yang menyegarkan serta rasa gurihnya terkonsentrasi di dalam daging buahnya, menjadikannya pasangan yang sempurna untuk keju. Sorano mengambil satu gigitan dan berkata kejunya kaya rasa, tetapi keasaman buahnya begitu menyegarkan sehingga keduanya berpadu dengan sempurna. Basi mengatakan mereka akan lanjut ke hidangan pembuka. Basi menyajikan hidangan pembuka berupa etouffee sayuran musim dingin. Sorano bertanya apa itu etouffee. Basi menjelaskan bahwa itu adalah metode memasak di mana sayuran dikukus perlahan, hanya dengan menggunakan kelembapan dari sayuran itu sendiri. Hidangan tersebut dibuat dengan nebed dan kubis Brussels. Sorano mengenali bahwa nebed adalah sejenis lobak. Ia mengatakan rasanya sedikit manis dan masih memiliki tekstur saat digigit. Ia menambahkan bahwa kubis Brussels tersebut memiliki sedikit sentuhan garam yang benar-benar menonjolkan rasa manisnya. Berikutnya, Basi menyajikan potage jamur. Sorano berseru bahwa hidangan itu sangat kaya rasa dan kental. Ia mengatakan rasanya begitu mendalam sehingga tidak akan ada yang menyangka bahwa itu hanya terbuat dari jamur. Ia merasa sangat terharu. Basi kemudian mengeluarkan hidangan utama, yaitu poisson. Sorano bertanya apa arti poisson. Basi menjelaskan bahwa itu berarti hidangan ikan, dan hari ini ia telah membuat cot meuniere goreng wajan. Ia menambahkan bahwa garnishnya adalah wortel glazir. Sorano juga tidak tahu apa arti garnish. Basi memberitahunya bahwa itu berarti hidangan pendamping. Ia memberitahu Sorano bahwa ia sudah merasa ada yang aneh sejak tadi dan bertanya apakah gadis itu sama sekali tidak tahu tentang jamuan makan formal. Sorano mengakui bahwa itu benar dan ia sama sekali tidak mengenalnya. Basi berkata hal itu tidak boleh dibiarkan. Ia bertanya bagaimana gadis itu berharap bisa menarik pelanggan kaya seperti itu. Ia menyebut Sorano sangat tidak tahu apa-apa dan memberitahunya bahwa jika ia ingin memahami pelanggannya, ia harus melangkah ke dunia mereka terlebih dahulu. Sorano menyadari bahwa pria itu benar. Ia mengakui tidak mengenal dunia orang kaya, apa yang biasanya mereka makan, dan apa yang mereka sukai. Nyonya Kauman berkata ia juga tidak mengerti, dan Tuan Kauman setuju. Sorano mengakui ia tidak mengerti apa-apa sama sekali. Ia meminta Basi untuk tolong mengajarinya apa yang disukai orang kaya. Basi dengan senang hati setuju dan mengatakan itu adalah sikap yang baik. Ia memberitahu bahwa mereka akan mulai dengan mempelajari etika meja makan yang benar. Basi menginstruksikan Sorano untuk menegakkan punggungnya, menjaga gerakannya tetap anggun, dan makan tanpa menimbulkan suara. Sorano mengiyakan dan mencobanya. Ia kesulitan dengan ikannya dan menimbulkan suara dengan alat makan. Basi memberitahunya untuk tidak membuka mulut terlalu lebar. Sorano berkata itu sulit. Ia mengambil satu gigitan dan berkata kulitnya renyah, daging putihnya ringan dan bersih, serta rasa mentega yang kaya dan sausnya berpadu sempurna. Basi berterima kasih atas masukannya tetapi memberitahunya untuk tidak berbicara dengan makanan di dalam mulut. Basi menyajikan hidangan utama berikutnya, yaitu viande, yang berupa rusa bintik panggang dengan saus juniper. Sorano mulai meneteskan air liur melihatnya.
Basi menjelaskan bahwa viande berarti hidangan daging. Ia berkata saus juniper dibuat dengan buah beri, sari daging, dan lada, serta garnishnya adalah sayuran musiman aspa dan tumis jamur. Sorano mengambil satu gigitan dan berkata daging menjangan tanpa lemak itu penuh dengan rasa. Tidak ada bau amis dan sausnya berpasangan dengan sempurna. Basi memberitahu bahwa setelah hidangan utama adalah keju, dan setelah itu, akhirnya hidangan penutup. Ia mengingatkan lagi agar tidak membuka mulut terlalu lebar, tidak membuat suara dengan alat makan, dan makan dengan lebih elegan. Hidangan terakhir adalah pencuci mulut silbesa dengan fromage blanc. Sorano mengenalinya sebagai hidangan yang sama yang ia santap di restoran Ratu tempo hari. Basi memberitahu bahwa ekspresi wajah gadis itu benar-benar terbaca, mengatakan itu bukan hal yang buruk, tetapi tetap saja harus dijaga. Ia mengoreksi Sorano karena menggunakan sendok yang salah, menyuruhnya tidak membuka mulut lebar-lebar, dan Sorano menjawab dengan siap pak. Basi memuji Sorano dan mengatakan kerja bagus. Sorano duduk di meja dengan tampak penuh perhatian. Basi berjanji selama waktu memungkinkan, ia akan datang ke toko dan mewariskan semua yang ia ketahui kepada Sorano. Sorano berkata ia telah memantapkan hatinya. Sorano menyatakan bahwa bersama-sama mereka akan menyusun rencana untuk merenovasi toko, dan pada hari libur mereka akan pergi memeriksa restoran-restoran populer bersama. Ia meraih tangan Basi dan memanggilnya guru. Basi berkata tekad gadis itu tersampaikan dengan sangat jelas. Mereka berdua menyatakan akan melakukan yang terbaik bersama-sama. Tuan Kauman bertanya kepada Basi tentang rencana diserahi tanggung jawab atas separuh bagian toko. Ia berkata dirinya sudah semakin tua dan memberitahu Basi bahwa putranya itu bisa menentukan konsep dan menu sesuka hatinya. Sorano terkejut dan bertanya apakah beliau pensiun. Tuan Kauman berkata ia tidak pensiun dan itu tetap tokonya. Ia hanya berkata separuh bagian. Basi mempertimbangkan tawaran itu dan berkata untuk menjadi mandiri adalah sesuatu yang ia pikirkan, tetapi masih banyak yang bisa ia pelajari di restoran Ratu. Ia berkata akan membicarakannya dengan kepala koki. Ia menyebutkan bahwa ia tumbuh besar dengan memperhatikan punggung ayahnya dan bekerja di restoran Kauman selalu menjadi impiannya. Sorano tersenyum. Mereka bersiap untuk maju dengan rencana membangun kembali toko tersebut. Einora meninggalkan restoran Ratu, berkomentar bahwa tidak hanya makanannya, tetapi semuanya sempurna seperti yang diharapkan dari restoran paling populer di ibu kota kerajaan. Rekannya setuju. Rekannya menambahkan bahwa meskipun Pangeran Robert memutuskan untuk bergabung dengan mereka di saat-saat terakhir, layanannya tidak pernah goyah dan tetap tanpa celah. Ia berpikir bahwa bahkan Pangeran Robert pun terkesan dan itu benar-benar layak bagi restoran Ratu. Rekannya bertanya jika mereka membawa restoran itu ke bandara, di mana mereka akan menempatkannya? Pria itu berkata akan memikirkannya. Bertanya-tanya apakah masuknya toko baru berarti toko lain harus keluar. Restoran Ratu adalah restoran yang dibangun dengan ide menyajikan makanan yang tidak akan memalukan untuk disajikan kepada Yang Mulia Ratu. Meskipun menjaga suasana formal, tempat itu tidak terlalu sok mewah. Restoran itu menawarkan hidangan lezat dan halus dengan harga yang masih bisa dijangkau rakyat jelata dengan sedikit usaha ekstra. Einora sedang membolak-balik dokumen dan bertanya apakah mereka harus mencoba memasukkan toko tersebut. Area pusat bandara sepenuhnya terbagi menjadi dua bagian, satu untuk para petualang dan satu untuk orang kaya. Einora berkata dalam hal ini akan aman untuk mendirikan lokasi baru di tengah area pusat. Namun, menempatkannya di area petualang akan terasa tidak pas dan tempat itu terlalu santai untuk ditempatkan di area orang kaya. Robert mencatat bahwa itu terdengar menarik. Ia yakin toko-toko yang saat ini ada di bandara akan sangat waspada tentang kemunculan toko ketiga. Beberapa petualang sedang berbicara dengan penuh semangat tentang sebuah toko roti lapis baget. Seseorang bertanya apakah benar-benar ada toko seperti itu. Yang lain berkata seorang pria yang baru saja kembali tempo hari membicarakannya, mengatakan bahwa harganya murah, lezat, mudah, dan porsinya banyak. Salah satu dari mereka berkata ia berpikir harus hidup dengan ransum portabel selama 10 hari dan ingin setidaknya sekali makan enak lalu bertanya di mana letak toko itu. Seseorang berkata toko itu rupanya berada di Terminal 1 tepat setelah turun dari bandara. Robert bertanya-tanya apakah ada toko yang menjual roti lapis baget di Grand Wall. Einora memikirkannya dan menebak mungkin itu adalah restoran Kauman karena itu adalah toko yang ada di Terminal 1. Ia ingat bahwa mereka telah menerima keluhan bahwa seseorang di toko tersebut telah menjual barang sambil berlari. Robert bertanya apa maksud dari menjual sambil berlari. Ia menjelaskan bahwa mereka telah mengirim bawahan untuk memperingatkan mereka dan karena mereka tidak menerima keluhan serupa lagi, ia percaya masalah tersebut telah diselesaikan. Namun, toko dengan roti lapis baget yang begitu populer hingga rumornya menyebar di kalangan petualang adalah sesuatu yang tidak bisa mereka ingat. Mereka mengakui tidak bisa mengingatnya sama sekali. Ia menyuruh bawahan untuk membiarkannya memeriksanya.
Pria itu berkata, "Ya, lakukanlah." Sebuah pengumuman menyatakan bahwa pesawat telah tiba di air Grandwall, dan mengingatkan penumpang untuk tidak melupakan barang bawaan mereka. Einora dan Robert tiba dan menemukan toko tersebut. Toko itu sibuk. Pelanggan meneriakkan pesanan untuk 3 roti lapis kroket dan 2 roti lapis daging sapi panggang. Sorano dengan ceria merespons dengan ucapan terima kasih dan mencatat pesanan mereka. Anya bertanya kepada Sorano apakah ia punya produk baru hari ini. Sorano berkata ia punya dan memperkenalkan produk baru, sebuah roti lapis baget salmon asap dan keju krim. Produk itu digambarkan sebagai mahakarya yang menyegarkan dengan salmon berlemak, keju krim, irisan bawang bombay, dan irisan tipis lemon. Seorang pelanggan menggebrak tangannya di atas konter karena bersemangat. Sorano menjelaskan bahwa roti lapis itu memiliki rasa yang menyegarkan sehingga pelanggan bisa dengan mudah memakannya bersama roti lapis daging. Ia juga menyebutkan bahwa ia telah merendam bungkusnya dengan sihir es sehingga tidak akan basi selama beberapa jam. Para pelanggan menjadi antusias meminta roti lapis salmon juga, mengatakan mereka akan memakan keduanya. Einora mengamati dan mengonfirmasi bahwa Sorano tampak cukup pandai dalam berbisnis. Robert setuju, mengatakan bahwa itu benar. Anya menyadari keberadaan mereka dan menyambut mereka. Ia berterima kasih dengan hormat atas kehadiran mereka. Einora bertanya kepada Anya apakah ia sering datang ke sini. Anya memberitahunya bahwa makanan itu tidak hanya lezat tetapi harganya juga masuk akal. Ia pun pamit. Kembali kepada pelanggan, Robert mengenali Sorano sebagai orang dunia lain yang dimaksud. Ia bertanya kepada Einora roti lapis mana yang ingin ia coba. Einora berkata ia ingin roti lapis salmon asap dan keju krim. Pria itu berkata ia akan mengambil semua jenis roti lapis baget yang dijual di sana. Sorano tersipu dan dengan senang hati mengonfirmasi pesanan tersebut. Sorano berterima kasih kepada mereka dan meminta mereka untuk datang lagi. Robert bersikeras untuk membawakan kantong belanjaannya, mengatakan itu bertentangan dengan prinsipnya untuk membiarkan wanita cantik membawa barang-barang. Einora tampak terkejut. Pria itu berkata mereka akan mengadakan sesi mencicipi sekarang dan menyuruh mereka menuju ke divisi perdagangan. Einora mencatat bahwa pria itu baru saja makan, tetapi ia sudah terlihat bersemangat. Di divisi perdagangan, seorang anggota staf menyapa Robert dan kepala departemen, berterima kasih atas kerja keras mereka. Robert berkata untuk mencoba makanannya segera. Ia membuka bungkus roti lapis dan terkesan dengan penampilannya yang indah. Ia mengambil satu gigitan. Einora mengidentifikasi salmon asap berlemak itu sebagai salmon royal. Robert berkata itu lezat dan keseimbangan keseluruhannya sangat baik. Keju krimnya kaya rasa, tetapi irisan bawang bombay dan lemon mencegahnya terasa terlalu berat. Einora setuju. Pangeran Robert mendapati daging sapi panggangnya secara mengejutkan empuk dan bertanya-tanya jenis daging sapi apa yang mereka gunakan. Ia mencatat bahwa dengan harga segitu ia tidak menyangka mereka menggunakan daging yang sangat bagus. Einora berkomentar bahwa sang pangeran adalah pelahap besar seperti biasanya karena ia sudah menghabiskan salmonnya. Einora melihat ke roti lapis berikutnya dan memperhatikan sebuah kroket dengan bentuk yang aneh. Ia bertanya-tanya apakah bentuknya pipih agar lebih mudah dimakan. Robert mengambil gigitan besar dan mencatat bahwa rasa dan teksturnya terjaga dengan baik. Robert bertanya kepada Einora apa pendapatnya. Einora berkata roti lapis tersebut adalah produk dengan penampilan yang indah dan rasa yang enak. Ia juga mendapati pendekatan untuk menarik para petualang dan staf bandara dengan harga terjangkau adalah hal yang patut dipuji. Namun, Einora menyatakan bahwa ini adalah bandara internasional air Grandwall yang terkenal di dunia dan toko tersebut tidak cocok untuk itu. Robert menyeringai. Einora bertanya apa pendapat Robert tentang menempatkan cabang restoran ratu di lokasi tersebut. Pria itu setuju bahwa itu adalah ide yang bagus. Restoran ratu adalah toko kelas menengah juga, berada di tengah-tengah untuk ditempatkan di area pusat. Tetapi lokasi di Terminal 1 sangat sempurna. Jika ada toko populer di pintu masuk yang menghubungkan ibu kota dan bandara, pelanggan pasti akan datang. Einora mengumumkan bahwa ia akan mengeluarkan pemberitahuan pengosongan untuk restoran Kauman. Pria itu menyuruhnya melakukannya dengan cepat, mengatakan toko dengan fasad kuno seperti itu akan mempengaruhi vitalitas bandara jika tetap ada selamanya. Einora meminta maaf karena telah mengabaikannya selama bertahun-tahun tanpa menyadarinya. Pangeran Robert berkomentar bahwa itu adalah kesalahan yang tidak biasa baginya. Einora menginstruksikan stafnya untuk memastikan bahwa mulai sekarang tidak ada toko yang dikelola oleh divisi perdagangan yang terabaikan. Anggota staf mengonfirmasi. Einora kemudian bertanya siapa yang bertanggung jawab atas toko tersebut. Anggota staf berkata orang yang datang untuk meminta instruksi mengenai masalah tersebut adalah kepala Gazette. Anggota staf lainnya menjelaskan bahwa penanggung jawab sebelumnya tiba-tiba berhenti, sehingga tugas-tugas tidak diserah terimakan dengan benar. Einora memanggil Anya.
Ia mengonfirmasi bahwa ada sebuah toko bernama Restoran Kauman yang menjadi tanggung jawab Kepala Gazette. Einora menginstruksikan Anya untuk memberitahu Kepala Gazette agar segera mengeluarkan surat perintah pengosongan toko tersebut. Alasannya adalah karena mereka dinilai gagal menarik jenis pelanggan yang diinginkan pihak bandara. Ia menegaskan bahwa ini adalah keputusan langsung dari Kepala Departemen, dan batas waktu pengosongan adalah akhir bulan ini. Anya sangat terkejut mendengarnya. Ia mencoba memberanikan diri untuk berbicara. Dengan segala hormat ia menyampaikan bahwa restoran Kauman belakangan ini telah menjadi topik pembicaraan hangat di kalangan staf. Einora bertanya apakah ada hal lain yang ingin disampaikan. Anya menelan ludah namun tetap melanjutkan bahwa roti lapis baget di sana juga menjadi perbincangan di kalangan para petualang, sehingga menurutnya tidak perlu terburu-buru mengusir mereka. Einora hanya bertanya apakah itu saja yang ingin ia sampaikan. Dengan gugup, gadis bertelinga kelinci itu menjawab ya. Einora mengakuinya namun tetap pada keputusannya. Ia mengulangi bahwa toko tersebut tidak menarik pelanggan yang diinginkan bandara dan mereka tidak bisa membiarkannya terus berlanjut seperti itu. Anya meninggalkan ruangan dengan wajah bermasalah, bertanya-tanya mengapa hal ini harus terjadi. Kepala Gazette muncul dan bertanya apakah Kepala Departemen baru saja dari sana. Anya mempertanyakan apakah pengosongan itu benar-benar diperlukan, mengingat toko tersebut sudah bekerja keras mempromosikan diri dan semua orang menyukainya. Kepala Gazette menghela napas dan mengaku bingung. Namun ia merasa hal itu tidak bisa dihindari dan mereka harus segera menyelesaikannya. Ia mengajak Anya ikut serta, namun Anya sempat memprotes. Kepala Gazette mengingatkan bahwa ini adalah perintah langsung Kepala Departemen. Anya merasa sangat sedih dan khawatir karena ia tahu betapa kerasnya Sorano bekerja. Sambil mengunyah roti lapisnya di lorong divisi perdagangan, ia bergumam bingung harus menunjukkan wajah seperti apa di depan Sorano nanti. Di sisi lain, Sorano sedang menikmati roti lapis jatah staf dengan lahap. Ia merasa sangat senang karena porsi staf bisa ditambahkan banyak krim dan salmon. Kauman mengingatkannya untuk menelan makanan sebelum berbicara dan berkomentar bahwa Sorano baru saja belajar etika makan. Mereka berdiskusi tentang menu musim panas dan rencana membuat menu edisi terbatas, serta renovasi toko sebelum musim semi tiba. Saat itu, Basi kemungkinan besar sudah bergabung, dan mereka berencana menarik lebih banyak pelanggan. Kauman mengaku tidak pernah menyangka tokonya bisa hidup kembali, dan itu semua berkat kedatangan Sorano. Sorano membayangkan masa depan yang indah bersama mereka berempat, termasuk Basi. Namun, suasana berubah saat Kepala Gazette memasuki restoran dan meminta bertemu pemiliknya. Kauman pergi menemuinya, sementara Sorano mengenali Anya yang tampak lesu di belakang pria itu. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Gazette, kepala bagian makanan dan minuman dari divisi area petualang di divisi perdagangan pelabuhan. Gazette langsung pada intinya. Ia memberitahu bahwa mereka diminta mengosongkan tempat pada akhir bulan. Kauman dan yang lainnya terpana. Gazette menjelaskan bahwa ini keputusan langsung Kepala Departemen karena kegagalan mengamankan klien yang diinginkan bandara. Meskipun mereka sudah bekerja keras belakangan ini, hasilnya dianggap tidak signifikan dibandingkan toko lain. Kauman memprotes bahwa ini terlalu mendadak setelah bertahun-tahun mereka mengabdi. Gazette menegaskan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan terhadap keputusan atasan. Sorano meminta mereka menunggu sebentar. Ia bertanya tentang kriteria pelanggan yang diinginkan bandara dan menjelaskan bahwa mereka baru saja mengumpulkan dana renovasi untuk menarik pelanggan kelas atas. Namun, Gazette menyatakan semuanya sudah terlambat. Sorano memohon waktu setengah tahun untuk pembuktian, atau setidaknya membiarkan mereka mempresentasikan rencana renovasi terlebih dahulu. Sayangnya, Gazette terus menghindar dengan jawaban bahwa Kepala Departemen adalah orang sibuk dan keputusannya bersifat final. Sorano menyadari bahwa berdebat dengan Gazette tidak akan membuahkan hasil karena pria itu sudah terbiasa dengan prosedur ini. Gazette menutup pembicaraan dan menyuruh mereka bersiap untuk pindah. Anya yang merasa sangat bersalah meminta maaf kepada Sorano sebelum pergi mengejar Gazette, namun pintu sudah tertutup. Kauman mencoba bersikap tegar, mengatakan bahwa toko ini memang bisa digusur kapan saja dan itu bukan kesalahan Sorano. Ia berterima kasih kepada Sorano karena telah memberi mereka kesempatan untuk bermimpi kembali. Nyonya Kauman bahkan berpikir mungkin ini saatnya untuk pensiun karena toko tersebut sebenarnya sudah lama merugi sebelum Sorano datang. Kauman menyuruh Sorano mencari pekerjaan lain dan yakin ia bisa bekerja di mana saja. Anya bahkan menawarkan rekomendasi di divisi perdagangan. Kenangan manis di restoran terlintas di benak Sorano. Ia bersikeras bahwa terlalu dini untuk menyerah. Meskipun Kauman menghargai semangatnya, ia tidak ingin Sorano memaksakan diri. Tanpa peringatan, Sorano berlari keluar karena merasa masih ada yang bisa ia lakukan. Ia pergi menemui Basi di restorannya. Basi terkejut melihat Sorano datang di tengah cuaca buruk. Namun Sorano menjelaskan situasi darurat yang menimpa orang tuanya.
Sorano teringat penjelasan Rudolf saat ia pertama kali tiba, bahwa orang dunia lain bisa menerima perlindungan finansial, seperti pinjaman modal usaha tanpa bunga dan tanpa batas waktu pelunasan. Ia berniat meminjam uang itu untuk dana renovasi. Basi menaruh cangkirnya dan memperingatkan bahwa berutang demi membangun kembali toko bukanlah ide yang baik bagi seorang gadis muda, dan orang tuanya pasti tidak akan setuju. Namun, karena tidak ada ide lain dan waktu yang sangat sempit, Basi menyarankan sebuah jalan pintas. Ia mengatakan bahwa bernegosiasi dengan orang tengah hanya akan membuang waktu. Sorano harus langsung bicara dengan puncaknya. Basi mengizinkan Sorano menggunakan namanya sebagai sous chef di restoran Ratu, untuk sekadar gertakan jika perlu. Mereka berjabat tangan, sepakat untuk berjuang. Sorano kembali ke restoran Kauman dan mendapati Anya masih di sana membawa dokumen surat pernyataan pengosongan yang sudah ditandatangani Kauman. Sorano terkejut, merampas dokumen itu, dan menyatakan mereka tidak membutuhkannya. Ia mengumumkan akan menemui kepala departemen sekarang juga. Meskipun dianggap sembrono, Sorano tetap teguh pada pendiriannya. Anya akhirnya memutuskan untuk menemani karena ia adalah seorang staf kantor. Ia memperingatkan bahwa lawan mereka adalah Einora, sosok yang dijuluki iblis angka, pemimpin tertinggi di divisi perdagangan. Anya mendeskripsikan Einora sebagai wanita modis berambut indigo yang menjadi idola para karyawan wanita, namun sangat menakutkan jika menyangkut pekerjaan. Sorano menyadari ia butuh penjelasan logis untuk meyakinkan sosok seperti itu. Sorano pergi ke divisi perdagangan untuk menemui Einora, namun resepsionis memberitahu bahwa kepala departemen sedang rapat sepanjang hari dan jadwalnya sudah penuh hingga bulan depan. Sorano tidak bisa menunggu selama itu. Ia kembali ke toko dalam keadaan frustrasi namun segera menyusun rencana berikutnya. Ia memperlihatkan sebuah presentasi rencana renovasi restoran Kauman kepada Anya. Rencananya adalah menarik pelanggan kaya dan petualang tingkat tinggi dengan menu baru dan melibatkan koki luar, yaitu Basi. Untuk bisa bertemu Einora, Sorano memutuskan untuk melakukan pengintaian di area tunggu Terminal 1. Karena ini adalah bandara di langit, Einora pasti harus menggunakan kapal dari sana. Kauman sempat bergurau bahwa Einora bukanlah seorang buronan, namun ia tetap mendukung Sorano dengan menyajikan makanan staf agar ia bertenaga. Hari itu menu stafnya adalah sup gaya Farcie lobak. Sorano takjub melihat betapa cantiknya hidangan lobak yang diisi daging tersebut. Saat mencicipinya, sari daging meluap di mulutnya dan berpadu lembut dengan rasa lobak serta kaldu yang meresap. Kauman senang ia menyukainya dan memujinya karena tetap berjuang meski harus berlarian di tengah cuaca dingin. Sorano membatin bahwa toko yang penuh kehangatan ini tidak boleh hilang. Sambil menikmati roti panggang bawang putih, ia berterima kasih atas makanannya dan menyatakan bahwa sekarang adalah waktunya untuk bergerak. Kauman memberitahu Sorano bahwa berkat dirinya, toko tersebut telah pulih sejauh ini. Ia meminta Sorano untuk melakukan apapun yang membuatnya puas. Kauman dan yang lainnya berjanji akan mengawasi gadis itu dari dekat. Sorano merasa hal itu sangat menenangkan. Saat ini, Sorano, Sandra, dan Anya berada di area tunggu Terminal 1. Seorang gadis dengan ciri-ciri fisik seperti sapi menyapa Sorano. Anya menyatakan bahwa meski ia tidak bisa berbuat banyak, ia akan mendampingi Sorano sampai akhir. Sorano berterima kasih kepada Anya. Rudolf dan Derui mendekati mereka dan bertanya apa yang sedang dilakukan Sorano di sana. Sorano menyapa mereka dan mengucapkan selamat bekerja. Ia memberitahu mereka bahwa ia sedang melakukan pengintaian untuk menangkap pelakunya. Keduanya tampak waspada dan bertanya apakah Sorano terluka, sembari menebak-nebak apakah pelakunya adalah pencuri yang lari setelah makan, orang cabul, atau pencopet. Sorano menjelaskan bahwa pelakunya adalah kepala divisi perdagangan, Einora. Keduanya merasa bingung. Sorano menjelaskan bahwa Einora telah menginstruksikan toko Kauman untuk pindah pada akhir bulan. Ia kemudian melihat Einora mendekat bersama Pangeran Robert. Sorano mencoba bergegas menuju mereka, tetapi Anya menjatuhkannya dan menyuruhnya berhenti. Anya meminta Sorano melihat dengan siapa Einora sedang bersama. Orang itu adalah Yang Mulia Pangeran Robert, salah satu pemilik bandara. Sorano berpikir bahwa anggota kerajaan tampak merepotkan. Namun kehadiran seorang pemilik mungkin sebenarnya adalah sebuah kesempatan. Sorano melepaskan diri dan berlari ke arah mereka. Anya berteriak mengejarnya. Sorano tersandung dan jatuh di tanah tepat di depan Einora dan Pangeran Robert. Einora menatapnya dan bertanya siapa dia, sembari memperingatkan bahwa menghalangi jalan adalah tindakan tidak sopan. Rudolf dan Derui turun tangan dan meminta maaf kepada pangeran atas gangguan yang tiba-tiba ini. Salah satu dari mereka memberitahu Pangeran Robert bahwa Sorano berasal dari dunia lain. Ia memperkenalkan gadis itu sebagai Sorano Kinoshita dan mengatakan bahwa ia memiliki masalah untuk didiskusikan dengan kepala divisi perdagangan, Einora. Pangeran Robert bereaksi dengan penuh minat.
Derui memberitahu Pangeran Robert bahwa ini adalah pengunjung dari dunia lain yang sebelumnya beliau minati. Ia menyatakan keyakinannya bahwa gadis ini layak untuk didengarkan karena ide-ide dari orang dunia lain sangat berguna. Pangeran Robert setuju. Sorano berterima kasih kepada Derui dan Rudolph. Pangeran Robert menyuruh mereka berdua untuk mengawasi dari sana. Sorano mengonfirmasi bahwa ia sedang berbicara dengan Kepala Divisi Perdagangan, Einora. Einora membenarkannya dan bertanya apakah Sorano memiliki urusan dengannya. Sorano memperkenalkan dirinya sebagai staf yang bekerja di restoran Kauman. Ia menyatakan keberatannya terhadap pemberitahuan pengosongan yang mendadak dan datang untuk mengajukan banding secara langsung. Einora mengenali masalah tersebut dan bertanya apakah Sorano bisa memberinya sedikit waktu untuk bicara. Einora memberinya waktu 5 menit. Sorano berterima kasih. Anya menyemangatinya dari belakang. Sorano mengatakan ia mendengar alasan pengusiran adalah karena mereka belum mendapatkan klien yang diinginkan bandara. Einora mengonfirmasi hal itu benar. Ia menambahkan bahwa untuk jangka waktu yang lama, angka penjualan tetap jauh lebih rendah dibandingkan toko-toko lain. Kauman tampak merasa malu. Einora menyatakan bahwa bandara ini adalah Bandara Internasional Royal Grandeur yang terkenal di dunia dan pelanggan utamanya adalah orang kaya serta para petualang tingkat tinggi. Ia mengatakan restoran Kauman sama sekali tidak mengembangkan produk yang menargetkan pelanggan tersebut, dan ia tidak melihat manfaat untuk membiarkan mereka lanjut lebih lama lagi. Sorano berpikir itu adalah argumen yang sangat valid, tetapi ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ia tidak boleh mundur. Sorano menyatakan bahwa mereka sudah bergerak untuk memperbaiki poin tersebut. Untuk mengumpulkan dana renovasi, mereka menjual roti lapis baget kepada basis pelanggan yang saat ini bisa mereka tarik, dan segera setelah dana mencukupi, mereka berencana merenovasi serta menyambut koki baru. Ia mengatakan mereka akan menjadikannya toko yang bisa menarik baik orang kaya maupun petualang tingkat tinggi sebagai pelanggan. Einora mengakui bahwa Sorano tidak datang tanpa rencana, tetapi ia berpendapat itu adalah pemikiran yang terlalu optimis. Ia bertanya apakah Sorano pikir bisa menarik dua basis pelanggan yang bertolak belakang hanya dengan mempekerjakan seorang koki tunggal. Einora bertanya mengapa bandara memisahkan dua jenis pengguna berdasarkan area. Ia menjelaskan itu karena orang kaya dan para petualang memiliki selera yang tidak sejalan. Sorano bertanya apakah memang benar demikian. Ia bercerita saat pergi ke pusat ibu kota kerajaan, ia melihat toko-toko di mana kedua jenis pelanggan tersebut datang. Ia bertanya apakah yang hilang sebenarnya adalah tekad untuk mendatangkan kedua jenis pelanggan tersebut. Einora mencatat bahwa Sorano cukup percaya diri dan bertanya apakah gadis itu mengatakan bahwa ia sanggup melakukannya. Ia menyuruh Sorano memberikan alasan berdasarkan bukti. Sorano mengatakan bahwa para petualang lebih banyak membeli roti lapis baget di toko mereka, tetapi para bangsawan juga terkadang membelinya. Ia menunjuk pada roti lapis daging sapi panggang secara khusus, yang dibuat Kauman dengan kecerdikan luar biasa menggunakan daging sapi panggang yang sangat empuk dan lezat. Hidangan itu telah diterima dengan baik oleh para bangsawan juga. Pangeran Robert mengangguk setuju. Sorano juga memuji rebusan daging sapi buatan Kauman, mengatakan dagingnya sangat lembut dan rasa supnya kaya. Ia mengatakan hidangan itu bikin ketagihan saat dimakan dengan roti panggang bawang putih. Sorano menyimpulkan bahwa masakan Kauman sebenarnya sudah populer di kedua basis pelanggan tersebut. Jika mereka bisa merenovasi toko, keahliannya cukup untuk memuaskan bahkan para bangsawan. Kauman merasa tergerak. Sorano menambahkan bahwa koki yang mereka rencanakan untuk dipekerjakan adalah seorang sous chef di restoran ratu. Einora terperanjat dan bertanya kembali apa yang baru saja dikatakan gadis itu. Einora bertanya apakah Sorano pikir ia benar-benar bisa melakukannya karena restoran ratu sangat populer. Sorano menjelaskan bahwa sous chef tersebut sebenarnya adalah putra tunggal pasangan Kauman. Ia telah pergi untuk berlatih dengan niat untuk mewarisi toko suatu saat nanti. Namun setelah mengetahui kesulitan toko tersebut, ia kembali. Ia telah menulis sebuah catatan untuk digunakan Sorano. Einora membaca catatan tersebut dan mengatakan itu tampak asli. Ia menyatakan bahwa ia percaya restoran Kauman memiliki banyak potensi. Sorano memohon kepada Einora untuk setidaknya menilai mereka setelah mendengar rencana masa depan mereka. Einora berpikir bahwa banyak dari apa yang dikatakan Sorano kurang memiliki dasar yang kuat. Ia mencatat bahwa Sorano memiliki nyali yang cukup besar untuk melakukan ini di tengah banyak penonton. Ia berpikir Sorano telah melompat ke sana dengan situasi yang penuh elemen ketidakpastian. Pangeran Robert tersenyum. Einora membatin bahwa setidaknya ia tidak bisa menolak Sorano dengan kejam di depan begitu banyak orang. Ia juga mempertimbangkan bahwa jika semuanya berjalan lancar, ini bisa berhasil. Einora akhirnya berkata baiklah dan ia akan memberi Sorano sebuah ujian. Ia menyuruh Sorano untuk mempekerjakan sous chef tersebut dan menyerahkan rencana renovasi. Batas waktunya adalah 10 hari.
Jika Sorano bisa menghasilkan rencana yang meyakinkannya saat itu, ia mungkin akan membatalkan pengusiran tersebut. Namun, jika isinya setengah matang, maka toko akan tetap diusir sesuai rencana semula. Sorano berseru bahwa itu adalah sebuah janji. Einora mengiyakan dan berkata ia tidak pernah menjilat ludah sendiri. Sorano berkata ia pasti akan meyakinkan Einora dan pada akhir bulan nanti, Einora akan mengerti. Pangeran Robert mendekat dan memberitahu Sorano bahwa tidak banyak orang yang bisa mempertahankan posisinya melawan Einora seperti itu. Beliau mengatakan Sorano memiliki keberanian yang cukup besar. Beliau juga meminta untuk mendengar tentang rencana renovasi tersebut. Einora memberitahu Pangeran Robert bahwa ini adalah masalah yang seharusnya ditangani di dalam divisi perdagangan. Pangeran Robert berkata beliau ingin mendengarnya karena itu terdengar menarik. Beliau memberitahu Sorano untuk memperdengarkan rencana yang meyakinkan baik bagi Einora maupun dirinya sendiri. Jika tidak, toko tersebut akan segera diusir. Sorano mengerti. Sorano kembali ke kelompoknya. Rudolf berkata sungguh beruntung Sorano tidak dihukum karena ketidaksopanannya menghalangi jalan pangeran. Derui mencatat bahwa pangeran telah menaruh minat pada Sorano, sembari mengatakan bahwa Pangeran Robert menyukai hal-hal yang menarik. Sorano berkata ia tidak pernah menyangka anggota keluarga kerajaan akan ada di sana dan tidak tahu cara bersikap, sehingga mereka berdua telah menyelamatkannya. Sorano menyebutkan ia telah belajar sedikit etika meja makan baru-baru ini. Derui terkejut dan bertanya tentang hal itu. Sorano mulai menjelaskan bahwa itu dari Basi, putra Kauman. Kauman memberitahu Sorano bahwa karena sang pangeran juga akan datang, mereka tidak bisa melakukan apapun dengan setengah-setengah. Sorano berkata itu tidak apa-apa dan mereka akan mengelolanya entah bagaimana, tetapi ia tampak cemas. Rudolf dan Derui berpamitan dan kembali ke tugas keamanan, berpesan kepada Sorano agar memberitahu mereka jika terjadi sesuatu. Sorano berterima kasih. Sorano berkata ia sangat senang semuanya berhasil dan sekarang ia merasa lega. Ia merasa lapar. Kauman berkata gadis itu benar-benar membuatnya sangat khawatir. Sorano meminta Kauman untuk meminjamkannya alat komunikasi agar ia bisa menghubungi Basi di tokonya. Kauman menyuruhnya mengisi perut terlebih dahulu. Menu staf saat itu adalah rebusan krim salmon dan kubis. Sorano berkata itu terlihat lezat. Kauman menyuruh Anya untuk ikut makan juga. Anya merasa senang. Sorano berterima kasih atas makanannya. Ia mengambil satu gigitan dan merasa sangat senang. Ia mengatakan potongan salmonnya besar, lembut, dan lezat. Saus krim yang kaya dengan rasa manis dari kubis dan keasaman dari anggur putih berpadu dengan sempurna. Kauman mengeluarkan roti panggang. Sorano berkata itu sangat cocok dengan rotinya. Ia dan Anya merasa makanan itu memberikan ketenangan. Anya mengatakan ada kekayaan rasa seperti mentega. Kauman berkata masih ada porsi tambahan. Sorano menghubungi Basi melalui alat komunikasi. Basi bertanya apakah semuanya berjalan lancar. Sorano memberitahu bahwa mereka akan mempresentasikan rencana renovasi kepada Kepala Departemen dan Pangeran Robert dalam 10 hari. Basi terkejut mengetahui bahwa presentasi itu untuk Kepala Departemen sekaligus Pangeran. Basi berkata itu hebat. Ia mengatakan mereka harus memperdengarkan rencana yang memenuhi ekspektasi mereka. Ia masih memiliki pekerjaan di restorannya, jadi ia tidak bisa sering datang. Ia memiliki hari libur dalam 3 hari. Ia menyuruh Sorano untuk memilih beberapa toko di bandara yang menargetkan orang kaya sebelum hari itu. Seharusnya ada toko-toko terkenal di setiap bidang yang melayani sarapan, makan siang, dan makan malam. Ia mengatakan mereka akan melakukan misi pengintaian. Sorano terkejut. Sorano memberitahu Basi bahwa ia mengerti dan sudah waktunya untuk menunjukkan hasil dari latihan khususnya. Ia menantikan 3 hari dari sekarang. Sorano bertanya-tanya dalam hati bagaimana ia harus menyelidiki untuk misi pengintaian tersebut. Anya bertanya bagaimana keadaannya. Sorano berkata mereka akan melakukan pengintaian pada toko-toko di area orang kaya. Mereka harus menyelidiki toko yang memiliki keunggulan dalam sarapan, makan siang, dan makan malam. Anya memberitahu Sorano untuk menyerahkan hal itu padanya karena ia bekerja di bagian administrasi dan tahu lebih banyak tentang toko-toko di bandara. Sorano bertanya apakah itu tidak apa-apa. Anya berkata ini adalah satu-satunya cara ia bisa membantu, meski ini harus dilakukan secara tidak resmi. Kauman bertanya apakah Anya yakin. Anya berkata masakan Kauman benar-benar lezat, dan semua orang di tempat kerja merasa senang bisa membeli makan siang yang enak. Ia berkata Sorano adalah temannya, jadi ia ingin membantu. Sorano merasa terharu. Anya memberitahu Sorano untuk bekerja keras pada latihan khusus, etika meja makan sampai saat itu tiba. Sorano setuju dan memberitahu Anya bahwa ia mengandalkannya. Di Biro Administrasi Bandara, Anya sedang mengerjakan tumpukan dokumen. Ia mengakui pada dirinya sendiri bahwa meski ia telah menyuruh Sorano menyerahkan padanya,
Ia sebenarnya bertanggung jawab atas area petualang dan tidak tahu apa-apa tentang toko-toko di area orang kaya hanya dari melihat namanya. Ia berencana bertanya kepada seniornya dan pergi melihat toko-toko tersebut saat ia mengunjungi area tersebut. Kepala Gazette muncul dan bertanya mengapa Anya bekerja lembur alih-alih pulang. Ia bertanya apa yang sedang ia lakukan. Anya pun tersentak kaget.